koma selama 10 tahun di dunia nyata, tapi jiwanya diseret ke neraka selama 80 tahun penuh penderitaan. Han Dae-sung bukan remaja biasa. Saat semua orang mengira dia hanya pasien koma, sebenarnya dia sedang bertarung melawan iblis, monster dan bahkan penguasa neraka. Dan saat dia kembali, dunia akan tahu siapa dia sebenarnya. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, biar nggak ketinggalan cerita manhwa keren lainnya. Ini dia, Return from Hell, Part 4. Ibunya bersikap tenang dan mengaku semuanya dibuat mendadak dan tidak istimewa. Lalu dia berbalik dan menyuruh Choi Yang untuk berhenti berpura-pura menjadi staf dan mengambil sepiring untuk. Choi Yang memerah malu dan mengatakan dia sebenarnya tidak melakukan banyak hal dan belajar memasak dari Jisoo sangat menyenangkan. Jisoo langsung memuji gulungan omelet yang lezat, dan ibunya mengungkapkan bahwa Choi Yang yang membuatnya, serta menambahkan bahwa ia tidak keberatan jika Choi Yang menjadi menantunya. Di sisi lain, Seo Yeon membeku saat mendengar itu dan merasa menyesal karena membiarkan Choi Yang memikat ibunya seperti itu. Kedua gadis itu bertatapan dalam pertarungan diam-diam yang menegangkan sementara Dongchul bingung melihat sekeliling dan dengan santai bertanya pada Daesung mengapa dia tiba-tiba mengundang semua orang. Daesung dengan santai melemparkan bom bahwa itu hanya pesta perpisahan kecil karena dia berencana meninggalkan bumi tepat 3 hari lagi. Semua orang menghentikan aktivitas mereka dan menoleh ke Daesung, tertegun oleh pernyataan mengejutkannya. Chunho akhirnya memecah keheningan dan bertanya apakah Daesung serius dengan ucapannya tentang meninggalkan bumi dan bertanya-tanya apakah dia terlalu keras memukul kepalanya. Daesung dengan tenang menjelaskan bahwa terlalu berisiko membiarkan hama itu tetap hidup di sana dan sudah memutuskan untuk menghadapinya sendiri. Seo Yeon mencoba bersikap manis dan bertanya pada majikannya apakah itu berarti mereka akan pergi bersama. Daesung mengingatkan dirinya untuk tidak membentaknya karena dia sudah cabut tombak dari dadanya. Jadi ia malah dengan lembut menyuruhnya untuk mulai memanggilnya kakak laki-laki, bukan ayah. Ia berseri-seri gembira, mengira itu panggilan khusus hanya untuknya dan sedikit merona, sementara Choi Yang berpikir dalam hati apakah ia juga diizinkan menggunakannya. Daesung mengambil gigitan besar lagi dari daging itu dan mengatakan kepada mereka bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk ikut karena tidak satu pun dari mereka memiliki izin untuk memasuki alam itu, tetapi Dongchul tidak percaya. Ia bertanya apakah itu benar-benar masalah besar dan mengingatkan Daesung bahwa ia selalu bisa menggunakan keahlian khususnya. Choi Yang segera mengerti bahwa ia sedang berbicara tentang kemampuan pemanggilannya, dan Seo Yeon menyela dengan mengatakan bahwa Daesung bisa kembali dengan teleportasi kapanpun dia mau. Meskipun begitu, pahlawan kita masih ragu, tetapi dia berjanji akan mencobanya begitu sampai di sana dan meminta kelompok itu untuk menjaga rumahnya dan negara mereka. Chanho terlihat kurang antusias tetapi tetap setuju. Dan ibu Daesung sama kesalnya karena anaknya terus-menerus berada dalam situasi konyol seperti ini sementara Jisoo dengan lembut mencoba menenangkannya. Dengan tatapan khawatir, ibunya menatapnya dan bertanya apakah dia benar-benar bisa pulang dengan selamat. Pahlawan kita memberikan senyum tenang dan menenangkan kepada ibunya dan berjanji bahwa dia akan segera kembali, jadi dia meminta dia untuk percaya padanya. Adegan beralih ke layar sistem yang menyala untuk memberitahu Daesung bahwa portal akan segera muncul. Dan dia hanya menatapnya kosong sebelum dengan santai mengumumkan bahwa dia akan pergi ke alam surgawi. Semburan cahaya ungu tiba-tiba meletus dari portal dan sepenuhnya menyeretnya masuk, membuatnya terlempar dengan kecepatan penuh menuju cahaya putih yang menyilaukan. Sistem memberikan pembaruan singkat mengatakan gerbang telah selesai dan dia akan segera dipindahkan dengan tubuh baru yang terbentuk dari energi ether murni. Bagian ini membuat Daesung sedikit bingung, tetapi sudah terlambat untuk berbuat apapun karena dia tiba-tiba mendapati dirinya berhadapan muka dengan sosok berjubah tinggi berdiri di depan gerbang besar. Daesung hanya butuh sesaat untuk menyadari bahwa pria bertudung itu tampak anehnya familiar dan persis seperti pendeta Odi, yang pernah dikalahkannya di neraka beberapa waktu lalu. Odi langsung merasakan ada yang tidak beres, melihat bahwa makhluk yang berdiri di hadapannya itu bukanlah makhluk surgawi, dan menyadari auranya terasa mirip dengan sesuatu dari kampung halamannya. Daesung menganggap itu sebagai tantangan ketika mendengar kata aura dan dengan santai melepaskan gelombang kekuatan yang dahsyat untuk mengembalikan kesadaran penjaga gerbang itu. Odi kemudian mengenali energi itu sebagai milik Raja Agungnya dan langsung berlutut, memberi hormat kepada Raja Iblis yang berdiri di hadapannya. Raja Iblis kita langsung ke inti permasalahan dan menuntut penjelasan mengapa seorang pendeta neraka kini bekerja sebagai tahanan di alam surgawi ini. Pendeta itu menjelaskan bahwa sejak Daesung membawanya kembali ke neraka, ia ditangkap dan dipaksa untuk menjadi penjaga di tempat ini. Tuan Iblis kita menyadari bahwa tombak yang menancap di dada Odi hampir identik dengan tombak yang digunakan malaikat untuk menikamnya sebelumnya. Ia bertanya apakah gerbang di belakang Odi mengarah langsung ke para malaikat dan pendeta itu menjawab bahwa untuk mencapai mereka, ia harus melewati sebuah 100 ujian. Mendengar itu,
Daesung memegang kepalanya frustrasi memikirkan semua usaha yang harus dijalaninya. Namun saat itu juga, buku monster tersebut memberikan solusi dan menyarankan agar sang majikan menunjukkan emblem yang dibawanya. Merasa sedikit lega, pahlawan kita menoleh pada Odi dan bertanya apakah ia bisa menggunakan kunci utama saja sambil menunjukkannya. Pendeta itu dengan ramah menjelaskan bahwa karena Daesung memiliki emblem tersebut, ia kini memiliki akses penuh dan dapat datang dan pergi sesuka hati tanpa perlu menjalani ujian. Dengan semuanya telah teratasi, Daesung memutuskan untuk masuk, tetapi Odi menghentikannya sebentar dan dengan sopan meminta tangan majikannya, membuat Daesung sedikit bingung. Namun, ia menyetujui permintaan aneh itu dan menawarkan tangannya, dan sistem memberitahukannya bahwa ia telah menerima segel pelindung. Begitu transfer selesai, tubuh pendeta itu mulai hancur, yang mengejutkan Daesung. Tapi Odi dengan tenang meletakkan tangannya di atas jantungnya dan memberikan berkat kepada penguasa iblisnya untuk perang yang akan datang melawan para celestial. Daesung menatap tempat di mana pendeta itu pernah berdiri dan berjanji pada dirinya sendiri bahwa ini bukan akan menjadi perang, melainkan pembantaian besar-besaran. Di tempat lain di Istana Malaikat, prajurit yang menyamar sebagai wanita masih terkurung saat ia perlahan kembali sadar dan bertanya-tanya mengapa penyiksanya yang biasa belum muncul. Di latar belakang, sebuah suara berdebat dengan dirinya sendiri tentang terjebak dalam tugas memberi makan, sementara Aslan memanggil dan menyuruhnya untuk segera keluar. Dari sisinya, malaikat aneh seperti kupu-kupu berkelebat muncul dan langsung menghinanya dengan bertanya mengapa seseorang yang sepatah hati seperti dia menolak untuk menjadi Dewa Titan. Aslan menyadari perubahan raut wajah dan menyadari malaikat yang berbeda pasti sedang bertugas, tetapi ia tetap memberikan jawaban yang sama dan dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak akan membiarkan dirinya berubah menjadi monster mengerikan. Malaikat itu mengulangi kata-katanya dengan mengejek dan menyeringai sambil memuji betapa mengesankannya ia bertahan selama ini, meskipun ia masih setegar batu. Ia memutuskan untuk memberinya sedikit darah malaikat sebagai hadiah, dan ia lemah mengangkat kepalanya sebagai perlawanan, menuntut tahu apa itu. Tanpa sepatah kata, makhluk surgawi itu memegang rahangnya, mengiris jarinya, dan membiarkan setetes darah emasnya jatuh ke mulutnya sambil melontarkan lebih banyak hinaan. Begitu tetesan itu mengalir tenggorokannya, efeknya langsung terasa, matanya berubah warna sambil ia menjerit kesakitan dan tubuhnya mulai berubah bentuk, masih terikat erat di tempat oleh belenggu saat ia meronta-ronta. Makhluk surgawi itu tertawa sinis dan berkata bahwa sebenarnya tidak masalah apakah ia menerimanya atau akhirnya bermutasi menjadi makhluk mengerikan. Tetapi tiba-tiba, ia menegang saat merasakan kehadiran yang sangat besar mendekat dengan cepat dan segera berbalik untuk menghadapi sosok yang turun dari tangga, pedang di tangan. Daesung kini memiliki tatapan mata yang tidak waras saat melihat wanita kupu-kupu itu dan, tanpa membuang waktu sedetik pun, menyerbu ke arahnya seperti kilat, mengangkat pedangnya dan menikmati kesempatan untuk akhirnya menghadapi salah satu makhluk surgawi terkutuk itu. Saat melihat seorang asing tiba-tiba menyerbu ke arahnya, malaikat kupu-kupu itu panik dan segera berubah wujud menjadi bentuk ethereal, menyebabkan tubuhnya perlahan menghilang. Pedang Daesung membelah udara saat ia berubah menjadi cahaya, nyaris menghindari serangan dengan seringai menyiratkan kemarahan di wajahnya. Wujudnya perlahan kembali terbentuk sementara Daesung mendarat beberapa langkah di depannya, terbawa oleh momentum serangannya. Ia menatap Daesung tajam dan menuntut penjelasan bagaimana seorang manusia biasa bisa memasuki alam suci mereka dengan raut wajah kesal. Daesung bahkan tak menggubris pertanyaannya dan hanya komentar-komentar mengatakan ini tidak akan menjadi pertarungan yang mudah. Sementara itu, tepat di belakangnya, Aslan tiba-tiba mulai bermutasi. Tubuhnya berubah bentuk menjadi sesuatu yang mengerikan dan ia berteriak putus asa, memohon agar ia akan melayani siapapun yang berhasil menyelamatkannya seumur hidupnya. Daesung mengalihkan perhatiannya dari malaikat kupu-kupu sejenak dan memfokuskan diri pada makhluk aneh di belakangnya, mencoba memahami apa sebenarnya itu. Makhluk surgawi itu mencemooh dan berpikir bahwa jika ia terlambat sedetik saja menghindar dari serangannya, ia tidak akan berdiri di sana sekarang, sambil mewujudkan sebilah pisau yang sepenuhnya terbuat dari ether. Raja Iblis segera mengangkat pedangnya ke posisi siap tempur dan sebelum ia sempat bereaksi, ia lenyap dalam sekejap kilat. Malaikat itu mulai berkeringat menyadari ia bahkan tak mampu mendeteksi keberadaan lawannya lagi, setitik keringat mengalir di pipinya. Ia panik berputar, berusaha menangkap jejak sekecil apapun penyerangnya dan mengayunkan pedangnya secara membabi buta, sama sekali tak menyadari maut datang dari atas. Daesung, matanya menyala dengan ekspresi penuh amarah dan haus, melancarkan serangan dahsyat dan menjatuhkan pedangnya dengan kekuatan brutal. Memaksa malaikat itu mengangkat senjatanya sendiri dengan kedua tangan untuk membendung serangan yang datang dengan segenap kekuatannya. Hantaman itu menimbulkan ledakan dahsyat yang membuat malaikat itu terpental ke belakang, meskipun ia berhasil melindungi dirinya dengan lengannya dan mengurangi sebagian kerusakannya.
Menarik napas dalam-dalam menahan amarah, ia menyadari betapa dekatnya ia hampir terbunuh saat itu. Daesung tidak menunjukkan niat untuk berhenti saat ia menyerbu maju untuk serangan lain, berteriak padanya untuk segera menyerah. Ia mengayunkan pedangnya sekali lagi, membidik langsung ke lehernya dan tidak memberinya kesempatan untuk menghindar. Karena tidak melihat jalan keluar lain, ia menjadi putus asa dan akhirnya menggunakan kartu andalannya, hukum ilahi, untuk menciptakan zona bebas kekerasan. Seberkas cahaya terang menyala dari tubuhnya, langsung membekukan Daesung di tengah serangannya saat pedangnya terhenti hanya beberapa sentimeter dari dirinya. Ia mencoba bergerak, tetapi anggota tubuhnya sama sekali tidak mau menurut, dan dengan tatapan marah, ia menuntut penjelasan tentang apa yang telah dilakukan oleh penyihir serangga itu padanya. Malaikat itu menyeringai puas sambil mengetuk pedang dan dengan santai berkomentar betapa dekatnya serangan itu. Di dalam kepala Daesung, Pantheon ikut berkomentar dan menyatakan hal yang jelas bahwa niat untuk membunuh telah sepenuhnya dihentikan, yang membuat Daesung bertanya-tanya apakah ia harus membuang niat membunuh tersebut. Malaikat itu tetap memasang senyum licik dan mulai berbicara tentang bagaimana berkat hukum ilahi Tuhan. Kawasan ini sekarang menjadi zona damai. Ia mendekat dengan senyum yang sama, menyeringai, dan dengan berani menyatakan bahwa tak seorang pun dapat menentang hukum ilahi, yang semakin membuatnya marah hingga ia membalas dengan bertanya sejak kapan malaikat peduli pada perdamaian. Ia masih melanjutkan pidatonya ketika Daesung tiba-tiba memerintahkan mananya untuk dilepaskan. Saat itu juga, Raja Iblis memasuki wujud aslinya, tubuhnya mulai bersinar dan auranya membanjiri seluruh area. Malaikat itu langsung mundur terkejut saat nama Dewa Iblis sampai ke telinganya, namun sudah terlambat. Sebelum ia sempat kata-kata keluar, Daesung langsung melumpuhkannya. Tubuhnya mulai hancur menjadi debu saat ia menjerit bahwa hukum ilahi tak seharusnya bisa diabaikan. Ia lenyap menjadi asap sementara Daesung hanya berdiri di sana, seakan menyerap kekuatan, sama sekali mengabaikan kata-kata terakhirnya. Setelah lenyap sepenuhnya, ia melemparkan tatapan dingin dan menyatakan bahwa kedatangannya menandai berakhirnya kedamaian di alam surgawi. Saat itu juga, sistem memberitahukannya bahwa mengalahkan malaikat tinggi pangkat memungkinkan penyerapan kekuatannya. Ia melihat topeng yang tertinggal, menggaruk kepalanya, dan bertanya-tanya apakah aksesori menarik itu sebenarnya adalah kekuatan ilahi si malaikat. Sistem mulai mencantumkan semua kekuatan dengan cara yang paling membosankan, terdengar seperti entry Wikipedia yang kering. Namun sebelum Daesung benar-benar melamun, ia tiba-tiba merasakan sesuatu dan menoleh, secara naluriah menangkap tangan besar yang hendak menepisnya. Matanya tertuju pada gumpalan bermutasi di depannya, dan sesuatu tentang wajah itu memicu ingatan bahwa itu terlihat anehnya familiar. Aslan menjerit kesakitan saat tubuhnya terus membesar, dan Pantheon dengan tenang menjelaskan bahwa orang itu sedang dalam proses berubah menjadi raksasa. Aslan, yang benar-benar kewalahan, memohon kepada Daesung untuk selamatkan dia. Air mata membasahi pipinya saat dia memohon agar tidak menjadi monster. Pahlawan kita segera membuka buku monster dan bertanya apakah ada cara untuk menghentikan perubahan itu, dan buku itu dengan santai menyarankan untuk menjadikannya seorang rasul. Menutup matanya, ia termenung, mempertimbangkan risiko sebelum tersenyum lebar dan memutuskan untuk menerimanya, sebagian besar karena kedengarannya menyenangkan. Adegan beralih ke tempat di mana sebuah suara bergema di kepala Aslan, mengulang kalimat yang sama berulang-ulang, menuntut kepatuhan kepada Raja Iblis. Aslan tersentak bangun karena panik dan duduk, berteriak meminta suara-suara itu untuk berhenti. Di dekatnya, Daesung berjongkok di dekat api kecil, menghangatkan tangannya, lalu dengan santai bertanya apakah Aslan sudah bangun. Aslan perlahan kembali sadar dan dengan sopan bertanya apakah Hunter Daesung yang telah menyelamatkannya, tetapi Daesung hanya mengangkat bahu tanpa mempermasalahkannya. Tiba-tiba wajah Aslan menjadi serius. Keduanya terdiam, menatap api, hingga akhirnya Aslan memberanikan diri bertanya apakah Daesung sebenarnya adalah Dewa Iblis. Daesung menjawab pertanyaan itu dengan tatapan muram dan tak terbaca, tetapi sebelum mereka dapat berbicara lebih lanjut, Aslan tiba-tiba bergerak cepat. Dengan gerakan secepat kilat, ia melempar selimutnya, berlutut, dan menghantamkan tinjunya ke tanah, menundukkan kepala dan menyatakan Daesung. Tuannya, Daesung menyatakan kesetiaannya dan mengatakan bahwa mulai sekarang ia akan menjadi utusan dan berjuang untuknya. Sementara itu, di Istana Surgawi, semua orang berdiri tegap di aula utama di hadapan pemimpin mereka yang duduk di singgasananya. Matanya terpejam saat ia bertanya kepada bawahannya apakah ada malaikat surgawi yang melanggar hukum ilahi. Salah satu pengawalnya maju dengan tangan di dada dan berkomentar bahwa karena semua hidup mereka terhubung, mustahil untuk mengetahui siapa sebenarnya pelakunya. Pemimpin malaikat itu kemudian membuka matanya seraya memanggil gulungan emas dengan sekali gerakan tangannya.
Semua malaikat rendahan menatapnya dengan terkejut saat mereka mengenali bahwa gulungan itu adalah pusaka suci tingkat sangat tinggi. Salah seorang dari mereka tiba-tiba bersuara dan meminta Semyaza untuk menunggu karena menurutnya akan sangat sayang jika benda tak ternilai itu digunakan untuk makhluk rendah. Namun, pemimpin malaikat itu membalas bahwa makhluk rendah tidak akan mampu melanggar hukum ilahi dan setidaknya pelakunya adalah iblis setingkat dirinya. Tanpa membuang waktu lagi, ia mengaktifkan gulungan tersebut sehingga terbuka dan mulai melayang ke udara. Matanya pun mulai bersinar saat ia menyatakan bahwa binatang iblis yang bertanggung jawab tidak akan mampu lolos dari hukuman Tuhan yang Maha Kuasa. Sementara itu, kembali di hutan, Aslan terkejut melihat keajaiban surgawi. Alam bahkan masih ada sementara Daesung terlihat sangat kesal karena mereka sama sekali belum membuat kemajuan. Buku monster itu mencoba meyakinkannya bahwa akhirnya terlihat titik terang, tetapi itu tidak sedikit pun memperbaiki suasana hatinya, terutama setelah dia menyadari bahwa dia tidak bisa terbang di dimensi di luar bumi. Saat itu juga, pahlawan kita tertegun saat kilatan cahaya tiba-tiba menariknya dari lamunannya dan sebuah gulungan emas muncul di depannya tanpa peringatan. Gulungan itu langsung mulai berbicara di dalam pikirannya dan tidak ragu-ragu, menghujani dia dengan makian karena telah melanggar hukum ilahi dan menyatakan bahwa hukuman kini tidak dapat dihindari. Sebuah portal terbentuk di bawah kakinya sementara buku bersinar lebih terang lagi, menandakan bahwa si pelaku sedang dikirim langsung ke jurang kehampaan. Raja Iblis seketika menegang saat merasakan dirinya mulai tenggelam. Masih linglung dan tenggelam dalam pikirannya sendiri, Aslan bertanya-tanya dengan suara keras apakah mereka masih jauh dari desa surgawi. Saat tak ada jawaban, ia menoleh mencari Daesung dan membeku kaget saat hanya mendapati asap di tempat sang majikan baru saja berdiri. Sementara itu, tanpa gentar, anak muda itu jatuh ke dalam kehampaan gelap tanpa batas diiringi gelombang kenangan menyakitkan yang kembali menyerbu, dimulai dari saat ayahnya meninggal. Ia menyipitkan mata dengan amarah membara saat trauma masa lalunya yang mengerikan kembali menyerangnya, saat ia dipaksa memakan daging monster menjijikkan demi bertahan hidup. Kenangan itu berganti, memperlihatkan dirinya tergeletak tak berdaya di tanah, sebagian besar tubuhnya hilang, sambil menangis terseduh ingin pulang. Lalu, tiba-tiba, ia mendapati dirinya berdiri di mulut gua, bertanya-tanya apakah semuanya terulang dari awal. Namun Daesung yang sebenarnya masih terjatuh dalam kegelapan, matanya terpejam, kenangan terus membanjir, ia benar-benar tak mampu mengendalikan pikirannya. Buku monster itu dengan cepat menariknya kembali ke kenyataan dengan peringatan tajam bahwa sesuatu semakin dekat, membawanya kembali ke kenyataan. Dari kegelapan pekat, makhluk seperti cacing dengan senyum yang mengerikan dan ceria mulai merayap ke arahnya, jelas kelaparan akan korbannya berikutnya. Makhluk yang menyerangnya ternyata perwujudan kekosongan itu sendiri, dan menerjang Daesung dengan kecepatan mengerikan. Saat jatuh, ia berhasil memanggil pedangnya, mata bersinar dengan cahaya berbahaya saat ia mengangkatnya dan berkomentar bahwa makhluk itu tampak seperti kelaparan akan sesuatu. Tanpa ragu, ia melepaskan kekuatan dewa iblisnya dan menggunakan keahlian tebasannya, membelah monster itu menjadi dua bagian sama besar, sambil berteriak menyuruhnya mati. Saat makhluk itu hancur menjadi banyak bagian, tak terhitung jumlahnya roh mulai mengalir keluar dari tubuhnya, akhirnya bebas dari siksaan yang mereka derita saat terperangkap di dalam wujud kekosongan itu. Daesung melihat ke depan saat ia terus jatuh dan tiba-tiba tegang ketika melihat sesuatu saat mendekati tanah dengan cepat. Tanah perlahan terlihat, memperlihatkan hamparan tanah seperti gurun yang membentang tak berujung ke segala arah tanpa ada apapun selain tanah tandus. Ia menghantam tanah seperti meteor, mengirimkan awan debu dan puing-puing yang sangat besar kemana-mana, tetapi ia mendarat dengan sempurna. Tidak terpengaruh oleh benturan, bahkan sedikit pun tidak terguncang oleh jatuhnya dari langit. Fokusnya langsung beralih saat ia menyadari gerakan di kejauhan. Satu persatu, monster mirip kadal yang berpendar biru mulai merayap keluar dari dalam tanah, saling berbicara tentang hilangnya kehadiran kekosongan. Kelompok itu langsung siaga ketika salah satu dari mereka mengumumkan bahwa itu tidak terlalu penting karena kekosongan akan segera muncul kembali, dan malah menuntut untuk mengetahui siapa yang berhasil mengalahkan makhluk seperti itu. Tanpa peringatan, monster besar mirip kucing muncul dari balik para kadal, mengom marah saat bergabung dengan kelompok tersebut. Para monster kini berdiri saling berhadapan. Tatapan tegang tertuju pada sosok misterius yang baru saja mengalahkan wujud kekosongan. Daesung membalas tatapan itu dengan wajah datar, sama sekali tidak terkesan dan lebih kesal daripada apapun sambil diam-diam bertanya-tanya makhluk aneh apa gerangan mereka. Saat itu, notifikasi sistem muncul dan memberitahunya bahwa dia sekarang secara resmi berada di bagian terdalam wilayah para binatang dimensi. Adegan beralih ke sebuah kastil megah tempat pena bulu ajaib mencoret-coret gulungan, dipandu oleh Semyaza, yang duduk tenang di kursinya dengan tangan terlipat sementara seorang malaikat kekar berdiri di hadapannya.
Malaikat yang tinggi besar itu berbicara lebih dulu, bertanya mengapa ia dipanggil. Tiba-tiba, dengan mata terpejam, Semyaza memanggilnya Arakibe dan menjelaskan bahwa ia dikirim ke Pandemonium untuk mengidentifikasi makhluk jahat baru yang muncul di sana. Rupa Arakibe langsung berubah menjadi lebih serius saat ia mengingat bahwa tak ada makhluk, malaikat ataupun lainnya, yang pernah kembali dari jurang tersebut, lalu dengan berani mempertanyakan apakah Semyaza mengirimnya hanya sebagai tumbal untuk permainan yang sia-sia. Tatapan Semyaza menjadi tajam saat ia mengingatkan Arakibe bahwa sisa-sisa kekuatan Dewa Iblis Agung berada di jurang yang sama. Mendengar itu, mata Arakibe melebar karena terkejut seraya memastikan apakah ini Dewa Iblis yang pernah dikalahkan. Atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa, dan pikiran itu memicu kemungkinan mengerikan bahwa iblis terkutuk yang menerobos wilayah mereka mungkin sedang menjalankan kehendak dewa tersebut. Ia menunduk malu dan segera menarik kembali tuduhannya sebelumnya. Semyaza menyarankannya untuk membawa para malaikat tingkat 3, untuk berjaga-jaga jika situasi menjadi tidak terkendali. Arakibe menundukkan kepalanya dan bersumpah untuk melaksanakan misi tersebut tanpa gagal. Sementara itu, di suatu tempat jauh di dalam jurang, sepasang tangan perlahan membiarkan pasir berjatuhan di antara jari-jari mereka, milik Yen, administrator kekacauan, yang secara acak berteriak ke hampa, ia mengatakan bahwa di sini benar-benar tidak ada apa-apa. Berbicara tanpa ditujukan kepada siapapun, ia bertanya-tanya dengan lantang apakah hilangnya kekosongan itu tiba-tiba berarti kedatangan makhluk jahat baru. Saat itu juga, sebuah pusaran mulai terbentuk di langit-langit yang menghentikan lamunannya. Di pangkal tunggul pohon besar, semburan asap memperlihatkan 3 sosok yang tiba-tiba muncul dalam awan asap. Arakibe diapit oleh 2 malaikat kecil kembar yang berdiri di belakangnya. Di depan mereka, sekelompok sulur mulai melilit dan membentuk gumpalan, dari mana administrator Yen tiba-tiba muncul dan bertanya kepada malaikat yang tinggi menjulang itu apa yang membawanya ke dasar lubang. Arakibe langsung memerintah Yen untuk segera membuka gerbang kekacauan, menjelaskan bahwa ada sesuatu yang perlu ia pastikan. Di tempat lain, di dataran, kilatan cahaya menyambar di udara saat sebuah pohon dan 3 sosok mulai terbentuk, seluruhnya dari sambaran petir. Arakibe dan anak buahnya telah memasuki jurang, diam-diam mengamati sekeliling hingga sesuatu di kejauhan membuat mereka terhenti. Mata mereka melebar terkejut saat mereka melihat Raja Iblis menyeringai sambil duduk di atas monster serigala raksasa yang sama seperti sebelumnya, yang kini tidak berani melawan tuannya. Pahlawan kita menyebut lingkungan sekitarnya, monster sebagai antek-anteknya, dan meskipun tak satu pun dari mereka tampak senang, mereka tetap berbaris rapi, terlalu takut untuk melakukan apapun selain menurut. Bersemangat untuk menarik perhatian, mereka menyerbu maju dengan pedang terangkat tinggi. Kedua malaikat kembar itu meyakinkan Arakibe bahwa mereka telah mengendalikan segalanya. Daesung tanpa ragu-ragu memanggil rantai-rantainya, meluncurkannya langsung ke arah malaikat yang datang. Kedua malaikat itu langsung tertangkap, terkekang oleh rantai sehingga sama sekali tak bisa bergerak. Daesung menyerbu, pedang di tangan, meneriakkan pada para penyusup surgawi untuk menerima takdir mereka. Pada saat itu, fokus Arakibe menjadi tajam saat salah satu matanya berubah menjadi roda gigi, dan dia mengaktifkan kemampuan surgawinya, pembalikan waktu. Sebelum mereka menyadari apa yang terjadi, kedua malaikat itu terkurung dalam rantai Raja Iblis saat Daesung menyerbu mereka, siap mengakhiri hidup mereka dengan satu serangan. Namun tepat sebelum serangan anak muda itu mengenai sasaran, Arakibe menggunakan keahlian bernama pembalikan pengamatan dan langsung memindahkan malaikat-malaikat itu ke belakangnya, membuat Raja Iblis sejenak bingung. Arakibe dengan tenang memberitahu malaikat-malaikatnya bahwa ia mencurigai makhluk iblis di depan mereka mungkin. Sebenarnya menjadi Raja Iblis baru, anak kita itu menatap tajam mata jam mekanik Arakibe, jelas ingin memilikinya untuk koleksinya yang semakin bertambah. Tanpa ragu, Daesung melepaskan kekuatan mananya dan berubah menjadi wujud Raja Iblis aslinya, membuat Arakibe terkejut. Ia menyerang dengan sekuat tenaga, ingin menyelesaikannya cepat, tetapi kesal karena serangannya kembali meleset, sementara Arakibe tetap tenang dan tak terluka, dengan kedua malaikatnya masih di sisinya. Raja Iblis mulai menduga bahwa mata Arakibe pastilah versi yang lebih canggih dari miliknya sendiri. Dan buku sihirnya mendukung hal itu dengan menjelaskan bahwa pria itu memiliki kemampuan untuk sepenuhnya membalikan kejadian. Arakibe bertanya-tanya mengapa Raja Iblis belum melemah, karena semua makhluk iblis seharusnya kehilangan setengah kekuatan mereka ketika melewati jurang. Ia langsung bertanya apakah raja tersebut menyerap kekuatan suci malaikat, yang dibenarkan Raja Iblis dengan seringai bangga seraya mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada anak buahnya untuk menyerang para malaikat. Para monster menyerang, meraung-raung untuk membalas dendam dan siap untuk menghajar para malaikat. Namun mereka membeku di tengah serangan ketika Arakibe menggunakan resume observation, sebuah keahlian yang menciptakan salinan sempurna Raja Iblis yang kemudian mengalahkan para monster.
seketika dan bahkan mencoba membatasi aslinya dengan rantai miliknya sendiri. Raja Iblis itu membelah rantai-rantai tersebut dengan pedangnya, tetapi langsung dikepung oleh dua malaikat yang sama-sama melancarkan serangan mereka sekaligus, berharap untuk mengakhiri semuanya. Namun, begitu debu mulai menghilang, mereka menyadari serangan mereka tidak cukup karena Raja Iblis muncul tanpa cedera, setelah melindungi dirinya sendiri. Raja Iblis, kemampuan dahsyat yang ia peroleh setelah mengalahkan seorang malaikat. Arakibe menyimpulkan bahwa Raja Iblis pasti telah menyerap kekuatan ilahi Barakil, sementara anak kita mulai menyadari bahwa malaikat ini tidak hanya menyerap serangannya, tetapi bahkan bisa menirunya sepenuhnya. Raja Iblis tidak dapat menahan keinginan untuk memiliki pengikut sendiri sebagai pendukung, yang langsung mengingatkannya pada Aslan, benih kehancuran yang dapat ia panggil. Dengan kilatan petir yang menyilaukan, Aslan muncul di hadapan mereka, dan Dasung segera memerintahkannya untuk menyingkirkan malaikat-malaikat itu. Aslan dengan santai menyebutkan bahwa dia telah menguji semua kemampuannya sampai sekarang dan akhirnya siap untuk menunjukkan kekuatan sebenarnya, yang membuat anak muda itu bercanda, mengatakan bahwa dia akan diangkat menjadi pengikut penuh jika berhasil. Itu benar-benar mengejutkan Aslan, karena dalam pikirannya ia memang sudah menjadi seorang rasul yang berpengalaman. Namun, ia menganggap ini sebagai tantangan pribadi untuk membuktikan kemampuannya dan mengaktifkan transformasi Raja Titannya, sebuah gerakan yang begitu kuat sehingga membuat para malaikat gemetar saat mereka mencoba memahami bagaimana makhluk iblis bisa memanggil Titan. Titan yang menjulang tinggi itu dengan lantang menyatakan kematian bagi para malaikat dan melayangkan pukulan dahsyat. Namun serangan itu terhenti oleh pengamatan Arekiba yang membatalkannya. Tanpa jeda, Arekiba melanjutkan pengamatannya dan membalikkan pukulan itu ke Titan, melontarkannya ke udara. Arekiba mencemooh kebodohan Titan itu, jelas terhibur melihat betapa percaya dirinya makhluk itu menyerbu. Namun kesombongan itu tak bertahan lama karena Raja Iblis dengan cepat melancarkan serangan tepat ke punggungnya, menghancurkan kesombongannya dalam sekejap. Masih batuk darah dan menahan sakit, Arekiba berhasil mengaktifkan kemampuan pembalikan pengamatannya tepat waktu untuk melepaskan diri dari cengkeraman Raja Iblis, dan saat ia menjauh, sang raja berbalik hanya untuk mendapati salah satu malaikat kembar tepat di belakangnya. Arekiba tak membuang waktu dan menyuruh Yen, administrator kekacauan, untuk segera mengeluarkan mereka dari kekacauan ini. Namun, sebelum siapapun dapat bergerak atau berbicara, Raja Iblis dengan santainya memisahkan kepala malaikat kembar dari tubuhnya seakan itu bukan apa-apa, dan pemandangan tubuh Samsil yang tak bernyawa membuat malaikat kembar yang tersisa panik luar biasa. Dalam sekejap, Desu menandai malaikat dan Arekiba, membungkus mereka dengan cahaya ungu yang menyeramkan seraya menyatakan bahwa tak seorang pun akan lolos setelah ditandai olehnya. Yen membeku ketakutan, menyaksikan dengan tak berdaya Arekiba kehilangan kesuciannya, cahaya surgawi perlahan-lahan menghilang darinya sementara Yen berteriak protes putus asa, tak mampu berbuat apapun untuk menghentikannya. Malaikat yang tersisa berteriak pada Yen untuk membudidayakan kekosongan sebelum terlambat. Namun peringatan itu datang terlambat sedetik, saat proses pengambilan selesai, dan Raja Iblis berhasil menyerap mata pengamatan ilahi Arekiba, merusaknya menjadi versi yang menyimpang dari bentuk asalnya, menjadi matanya sendiri yang iblis. Kekuatan yang diberikannya sangat luar biasa, memungkinkannya untuk membatalkan atau meniru serangan musuh, memindai tindakan masa lalu mereka, dan bahkan melihat peringkat mereka dalam sekejap. Dengan semburan kekuatan dahsyat sebentar, sinar merah menyala keluar dari mata Raja Iblis, menerangi kehampaan dengan cahaya merah yang menggelisahkan, dan saat cahaya itu mereda, ia menoleh kepada administrator. Yen, berharap dia akan terbukti berguna. Tapi Yen benar-benar gagal. Gagap mengatakan bahwa meskipun dia memiliki kendali administratif atas kekacauan itu, dia tidak akan pernah menyerahkannya kepada Raja Iblis apapun yang terjadi. Anak muda kita, setelah mengetahui peran Yen sebagai administrator, tersenyum lembut padanya, menyadari betapa sensitifnya informasi yang tanpa sengaja dia bocorkan. Tanpa membuang waktu sedetik pun, anak muda kita mengaktifkan kemampuannya untuk memanggil Raja Iblis, kemampuan menakutkan yang membuat siapapun yang berada di bawah peringkatnya menurut setiap keinginannya tanpa ragu. Dan mengirimkan pengaruh itu langsung kepada Yen, yang segera mulai runtuh di bawah bisikan-bisikan menakutkan yang mendesaknya untuk membela, menguji, patuh, dan melayani tanpa perlawanan. Sepenuhnya dikuasai, Yen menyatakan kesetiaannya kepada Raja Iblis yang mendapati kemampuan manipulasi yang licik ini sangat efektif. Dacian dengan santai meminta Yen untuk menyerahkan kekuasaan Pandemonium, dan tanpa ragu-ragu, Yen setuju, memberikan kunci yang langsung diraih Raja Iblis, hanya untuk mendapati dirinya seketika berpindah ke lorong aneh yang dipenuhi cahaya berpendar. Merah muda, sesuatu yang jelas tidak ia duga. Ia menoleh ke kiri dan melihat sebuah pintu di ujung koridor. Sementara itu, di alam surgawi,
Sesuatu yang luar biasa terjadi ketika ketujuh matahari tiba-tiba mengalami gerhana, menimbulkan kepanikan di langit. Bahkan cahaya lembut di kamar pribadi Semyaza mulai meredup, yang langsung menarik perhatiannya, membuatnya melompat berdiri dan bergegas menuju istana Tuhan Yang Maha Esa. Sesampainya di sana, ia dihadang oleh dua malaikat yang berjaga ketat di pintu masuk ruangan. Semyaza meminta agar para malaikat itu minggir sehingga ia dapat mengakses orakel Tuhan. Tetapi mereka menjelaskan bahwa Tuhan Yang Maha Esa telah melarang siapapun memasuki ruangan itu. Semyaza menunduk dan menghela napas, menerima rencana Tuhan Yang Maha Esa sebelum melanjutkan untuk memanggil semua makhluk yang berada di alam surgawi. Setiap makhluk menjawab panggilannya, termasuk Saharil, malaikat peringkat ketiga, Ramil dan Kokabil, keduanya malaikat peringkat kedua, bersama yang lainnya. Pada saat yang menentukan, Semyaza menyatakan perang terhadap semua makhluk jahat dan mendesak semua orang untuk bersiap menghadapi pertempuran yang akan datang. Sementara itu, orang kita berjalan menyusuri lorong. Di tengah kekacauan itu sampai ia mencapai pintu. Dengan kunci yang diberikan Yen, Daesung membuka pintu dan terkejut dengan apa yang ia temukan di dalam. Ia melangkah masuk ke sebuah ruang kelas yang langsung dikenalnya sebagai ruang kelas sekolah menengah pertama tempat ia belajar semasa kecil. Di sana ia melihat seorang gadis kecil mencoret-coret buku catatannya dan menghampirinya. Gadis itu terkejut dengan kemunculannya yang tiba-tiba, tetapi kemudian tersenyum hangat, memperlihatkan bahwa ia telah menunggunya. Ia mengambil kursi dan bersandar, bertanya kepada gadis itu siapa dirinya, tetapi gadis itu balik bertanya siapa menurutnya dirinya. Ia menggunakan otoritas ketiganya, tatapan tajamnya, untuk mengetahui peringkat gadis itu, mengharapkan seorang anak yang sombong. Namun terkejut ketika sosok bayangan muncul di belakangnya dan gelarnya berubah menjadi Iblis Purba Lord Satan. Ia gembira melihat bahwa sosok bayangan itu juga telah mendapatkan mata iblisnya, sementara orang yang kita bicarakan bertanya mengapa ia dipanggil ke sini. Ia menjelaskan bahwa ia ingin bertemu penerusnya, orang yang bisa mendapatkan kunci abis, jadi ia telah menyiapkan suatu pemicu agar pertemuan mereka terjadi. Dalam ledakan emosi yang tampak seperti kegilaan, ia bersukacita memikirkan akhirnya menang melawan musuh lamanya dan mulai tertawa terbahak-bahak. Sosok bayangan itu muncul di samping orang yang kita bicarakan dan bertanya pada Satan apakah ia sudah siap karena ia tampak sudah siap, tetapi Satan menunjukkan bahwa ia masih pemula dan mereka perlu membantunya. Saat itu juga, bayangan-bayangan jahat menyelimuti Daesung dan mulai memperdebatkan apakah mereka harus masuk ke tubuhnya atau meninggalkannya, sementara salah satu bertanya-tanya apakah dia pantas berada di sisi mereka. Daesung kehilangan kesabaran dengan para iblis dan mengacungkan tangannya untuk mengusir mereka sebelum mengatakan kepada setan bahwa dia tidak membutuhkan bantuan dan akan melakukan apa yang harus dilakukan sebelum pulang. Gadis iblis purba kecil itu memperingatkannya bahwa jika dia pergi sekarang dia akan mati, yang Daesung anggap tidak serius. Tetapi setan melihat potensinya meskipun dia masih pemula dan memutuskan untuk mengujinya dengan tendangan terbang tepat mengenai wajahnya. Orang kita memblokir tendangan itu dengan tangannya, yakin bisa menangkis apapun yang dilemparkan padanya. Tetapi kekuatan dahsyat dari serangan penguasa iblis purba itu mengalahkannya, membuatnya terlempar ke dinding dengan keras. Saat Daesung berusaha pulih dari serangan itu, para iblis tertawa terbahak-bahak melihat kegagalannya, jadi dia mencoba membalikkan keadaan dengan mengaktifkan otoritas pertamanya, pembalikan pengamatan, berharap dapat memutar kembali momen tersebut. Namun, para iblis dengan cepat menunjukkan bahwa mereka tidak dapat diamati, membuat kemampuannya tidak berguna melawan mereka. Tiba-tiba, semuanya berubah dan orang kita mendapati dirinya diselimuti cahaya putih yang menyilaukan, yang perlahan memudar hingga memperlihatkan sebuah kota yang hancur, membuatnya bertanya-tanya apakah ia sedang bermimpi atau mengalami halusinasi. Di sana ia melihat Changsik apa yang terluka parah dan ditopang oleh rekan satu timnya, keduanya terlindungi oleh perisai energi. Di dekatnya, salah satu anggota pasukan tergeletak tak bernyawa di tanah tepat sebelum ledakan tiba-tiba mengguncang daerah tersebut. Pemimpin kelompok itu mengeluh bahwa Semyaza menyerang mereka dengan sayapnya, seolah itu curang, tetapi Semyaza tak membuang waktu dan menembakkan sinar cahaya dari matanya, menjatuhkan pemimpin tersebut. Saat itu juga, rekan satu timnya melompat, memblokir serangan dengan perisainya. Ia memeriksa keadaan, kondisi pemimpin, tetapi sebelum ia dapat bereaksi, Semyaza menyerbu dan melukai pemimpin tersebut dengan satu serangan cepat. Pemimpin itu murka menyaksikan rekannya terluka. Namun Semyaza tak memberi waktu berduka dan langsung menyingkirkannya dengan sinar laser sebelum menuduh Han Daesung sebagai penyebab kejatuhan mereka semua. Han Daesung merasakan penyesalan yang mendalam, tetapi seketika itu juga ia dibawa ke tempat lain. Di sana ia menemukan Seo Yeon ini melakukan perlawanan terakhir, menggunakan selubung ilusi untuk melindungi rekan-rekannya dari para malaikat, sementara salah satu dari mereka menunjuk bahwa malaikat-malaikat ini mirip dengan yang pernah Daesung hadapi.
Seo Yeon tidak. Gagasan Ramil kalah dari para malaikat saja terasa enteng. Tetapi sebelum ia dapat menjawab, kapak menghantam penghalang ilusi itu. Ramil menerobos medan gaya dengan raungan, melampiaskan amarahnya pada kru karena bersembunyi di depan mata sebelum mengayunkan kapaknya untuk serangan terakhir. Namun tiba-tiba, Chucky melompat, menghalangi kapak dengan pisau dan berteriak pada majikannya untuk lari sementara ia menahan Ramil. Ramil menangkap Chucky dan melukai Chucky hingga tak berdaya sementara Chucky menjerit memohon majikannya untuk melarikan diri selagi masih bisa. Saksi sahabatnya yang terluka parah, Seo Yeon diliputi amarah yang membara dan melepaskan kemampuannya, kematian seketika, pada Ramil. Sangat marah besar setelah menyaksikan putra kecilnya nyaris kehilangan nyawa, Seo Yeon melancarkan kutukan kematian seketika pada Ramil. Rasa sakit yang hebat langsung menyerang tubuh Ramil, membuat malaikat berjenggot gagah itu hampir jatuh berlutut. Namun, ia masih sempat menyeringai dan berkata bahwa ia bukanlah malaikat rendahan yang akan langsung tumbang karena kutukan sepele seperti itu. Setelah itu, ia menerjang Seo Yeon dengan tubuhnya yang besar, lututnya diarahkan tepat ke perutnya. Namun yang mengenai Seo Yeon justru kapak besarnya, membelah tubuhnya menjadi dua. Lindungi keluarga Daesung yang terkejut, Chunho mengeluarkan pistolnya dan berteriak pada si brengsek surgawi karena telah menyia-nyiakan gadis God yang cantik, lalu menembakkan pistol angin mungilnya ke arah raksasa itu. Sementara itu, raksasa surgawi itu sama sekali tidak melawan, malah beberapa harpi terbang muncul sambil menjerit dan menerjang Chunho, menyerang dengan ganas. Adegan mengerikan itu membuat Jisoo dan ibunya sangat ketakutan, mereka saling berpelukan ketakutan, menyaksikan malaikat rendah itu mendekat. Melihat orang-orang yang sangat dicintainya mengalami akhir yang menyakitkan tepat di depan matanya membuat Raja Iblis kita terpaku tak mampu berkata-kata. Dengan hanya rasa amarah membara di matanya, ia bersumpah akan menghancurkan semua kantong sampah dari surga itu. Saat itu juga, bayangan-bayangan mulai berputar di sekelilingnya dan mengingatkannya bahwa inilah takdir yang menunggunya jika terus mengabaikan apa yang mereka coba sampaikan. Di sisi lain, penguasa neraka menyuruh hantu-hantu kecil itu untuk diam, tetapi kemudian suara manis setan berbisik di telinganya dan bertanya apakah ia benar-benar telah melihat apa yang akan menimpanya. Kemudian, saat ia kembali ke dimensi menyeramkannya, ia menolak untuk mempercayai apa yang baru saja disaksikannya sebagai masa depan, tetapi wanita itu menyeringai dan berkata, akan berjalan persis seperti itu tanpa bimbingan kebijaksanaan tingkat dewanya. Bayangan-bayangan itu menerjang dan mulai mengecam upaya lemahnya dalam menggunakan potensi penuhnya sebagai Raja Iblis, tetapi Daesung bukan orang bodoh dan menuntut mereka menghentikan rencana apapun yang mereka coba lakukan padanya. Dengan seringai manis, setan mengatakan dia ingin membantunya, yang langsung membuat Daesung mengernyitkan dahi dan bertanya-tanya apa sebenarnya yang akan dia dapatkan. Setelah itu, dia menjelaskan bahwa dia akan meminjamkan satu bayangannya dan itu akan membantu melawan para malaikat rudra yang mengganggu sehingga dia dapat menghancurkan mereka semua dan kembali kepada keluarganya dengan selamat. Salah satu bayangan itu ngambek dan mengingatkannya bahwa dia lupa perjanjian mereka membuat Daesung langsung curiga dengan permainan wanita itu. Berpikir keras, gadis pikun itu mengusap dagunya seakan berusaha mengingat apa yang telah dijanjikannya dan ketika salah satu bayangan mengingatkannya, ia akhirnya mengungkapkan bahwa tugas sebenarnya Daesung adalah menggunakan kekuatannya untuk memulihkan tubuhnya. Melihat Daesung bingung dan terkejut, dengan santai ia menjelaskan bahwa selama pertarungan terakhirnya, Luthora menghancurkan tubuhnya dan sekarang ia tak bisa meninggalkan dimensi menyeramkan ini tanpa wadah fisik untuk menyatukan jiwanya. Karena Raja Iblis mereka sudah berencana untuk memusnahkan semua bawahan rudra, katanya itu pada dasarnya kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Tapi dia punya pertanyaan yang jauh lebih mengganjal di pikirannya. Tiba-tiba, dia bertanya pada si anak kecil, yang sangat nakal, apakah dialah yang memanggilnya ke tempat itu. Gadis itu menatapnya dengan wajah datar tanpa ekspresi, mengulur-ulur waktu sebelum menyunggingkan senyum jahil dan mengaku sama sekali tidak tahu. Dia menyuruh gadis itu berhenti berakting dan bersikap serius, tetapi gadis itu menjawab bahwa sebenarnya buku sihir kecilnya yang mungil itulah yang melakukan pemanggilan. Seketika mengenali nama itu, dia menatap dan bertanya apakah itu benar-benar yang dia pikirkan, dan suara bisikan hantu di telinganya membenarkan bahwa ya, itu adalah buku panduan para dewa. Buku itu mulai melontarkan lelucon, mengatakan bahwa itu adalah pesan-pesan aneh yang terus dia lihat. Seperti dia berada dalam sebuah permainan, semua bagian dari sistem pertumbuhan Lord Iblis yang diciptakan oleh para dewa asli. Si iblis kecil dengan santai menambahkan bahwa ia mengirimkan buku sihir itu di depan Luthora untuk mencari penerus baru, karena ia tidak bisa melakukannya sendiri. Dengan itu, ia melemparkan pertanyaan kembali padanya, menanyakan apakah ia mau menerima tawaran itu, dan jujur saja, pemuda kita mengakui bahwa itu sebenarnya tawaran yang cukup bagus. Saat itu juga, ia berbalik setelah mendengar suara buku sihirnya sendiri,
dan saat itulah ia menyadari bahwa secara teknis, ia juga seharusnya menjadi bagian dari para dewa asli. Buku itu berteriak bahwa meskipun para dewa yang menciptakannya, itu jelas bukan sesuatu yang jahat. Dan Daesung langsung mengejeknya dengan mengatakan itu hanya tiruan murahan, tapi ia diam ketika buku itu dengan sopan memintanya untuk mendengarkan sebentar. Saat ia berbisik dengan tiruan teonnya, bayangan-bayangan mulai berputar-putar bingung dan mencoba menekannya lagi, mengatakan ia tak punya kesempatan bertahan hidup tanpa kekuatan mereka. Tapi anak muda itu hanya tersenyum diam-diam seperti dalang ulung dan menyegel kesepakatan dengan iblis itu sendiri. Sementara itu, di alam surgawi bernama Elysium, pasukan malaikat yang perkasa berlutut di hadapan bos besar mereka, Semyaza. Romil bertanya apakah nenek moyang semua raja iblis mungkin akan muncul, karena ini adalah perang terbesar di antara langit dan manusia, dan bertanya-tanya apakah dia benar-benar telah dihidupkan kembali. Malaikat bersayap bertopeng itu menunjukkan bahwa ketujuh matahari telah mengalami gerhana sekaligus, menandai kembalinya iblis besar. Mendengar akan datangnya perang besar, semangat yang lain mulai menurun, dan Duriel menduga bahwa setan mungkin akan mencoba mengambil kembali kekuatan mereka. Saat malaikat berjanggut gagah itu bertanya-tanya apa yang sebenarnya diinginkan pemimpin tertinggi mereka, Semyaza menyuruh mereka untuk berhenti berpikir dan hanya mengikuti perintah apapun yang mereka terima. Dengan itu, seorang malaikat meniup tanduk dan Cocabule memulai pertarungan dengan menembakkan anak panah bertema batu keabadian langsung ke pahlawan kita. Ia menyerah, siap menghancurkan musuh-musuhnya, dan mengingat rencana setan untuk meninggalkan Lutora untuknya setelah ia mengalahkan musuh-musuh yang lemah dan 5 peringkat teratas. Kemudian ia melihat banyak anak panah pelangi melesat ke arahnya, yang jelas tidak lurus. Daesung berdiri teguh tanpa gentar saat ia memanfaatkan kekuatan barunya dan berteriak untuk membekukan waktu. Gigi-gigi di matanya mulai berputar saat cahaya merah menyala keluar. Seketika anak panah berhenti di udara seperti seseorang menekan jeda pada kenyataan, tetapi ia tidak berhenti di situ dan mengaktifkan kemampuan lain yang disebut balik waktu, dan mengirim anak panah kembali ke tempat asalnya, membalikkan serangan itu kembali kepada pengirimnya. Proyektil mematikan melesat menuju Cocabule, yang berdiri tegak di puncak gedung tinggi dan segera siaga begitu mengenali teknik familiar milik kawan lamanya, kini jelas dicuri Daesung. Namun, Cocabule tetap tenang, dengan santai mengangkat tangannya dan memerintahkan kekuatan ilahi untuk kembali. Seketika, panah-panah itu kehilangan pancaran pelangi dan jatuh tak membahayakan ke tanah tanpa pernah mencapainya. Semyaza menghentakkan kakinya frustrasi dan memerintahkan semua makhluk surgawi untuk menyerang bersama. Makhluk-makhluk yang nyaris tak layak disebut makhluk surgawi itu menerjang Daesung dengan kecepatan penuh, nafsu menyerang mereka terlihat jelas. Saat mereka menyerbu dengan mata liar dan haus, Daesung, tanpa terkesan, mengangkat pedangnya dan mengatakan bahwa jika mereka berencana menyerangnya seperti tikus-tikus kotor, maka mereka harus menghadapi apa yang menanti mereka. Dengan sekali gerakan, ia membelah udara, menciptakan celah besar yang menghubungkan langsung ke gerbang neraka. Dari dalam kehampaan gelap itu, tangan raksasa muncul dan menghantam tanah, diikuti oleh tubuh Titan yang besar melangkah keluar dan berdiri tegak. Aslan muncul, sepenuhnya berubah wujud, dan menjejakkan kakinya di medan perang dengan kekuatan yang mengirimkan gelombang kejut dahsyat ke tanah, dan bertatap mata dengan mereka yang datang. Binatang-binatang surgawi, seketika, ledakan mengguncang medan perang dan asap mengepul ke segala arah saat Titan raksasa itu, meski berukuran sangat besar, meluncurkan dirinya ke angkasa dengan kekuatan luar biasa. Makhluk-makhluk bersayap surgawi itu mengejarnya seperti serangga pengganggu, tetapi ia menggunakan tubuhnya yang sangat besar untuk terjun langsung ke barisan musuh, menghantam tanah dengan dampak yang dahsyat dan meratakan seluruh pasukan seperti semut di bawah kakinya. Titan itu menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan raungan dahsyat, bersumpah untuk membasmi setiap malaikat terkutuk di hadapannya. Sementara semua mata tertuju pada kekacauan itu, tak seorang pun menyadari pendekatan pasukan Daesung yang senyap, berbaris melalui celah dimensi iblis yang masih terbuka lebar. Dengan seruan kematian bagi para malaikat, pasukan iblis menyerbu alam surgawi dan lantang memproklamirkan Aslan sebagai komandan resmi Dewa Iblis. Aslan menoleh pada sesama prajuritnya, seringai mengembang di wajahnya seraya bertanya-tanya apakah demonstrasi kekuatan ini akhirnya akan memberinya promosi menjadi rasul penuh. Di sisi lain, Duriel dengan hebat memetik harpa raksasanya, memainkan musik pertempuran yang menggelora dan mengirimkan gelombang semangat ke seluruh medan perang. Didorong oleh musik dan bersemangat karena waifu kesayangan mereka, pasukan surgawi menyerbu maju, diperkuat oleh efek musik tersebut. Kedua pasukan bertabrakan dengan dahsyat, gigi terngiang dan senjata terhunus, saat kedua belah pihak terjun ke pertempuran. Untuk sementara, pasukan surgawi tampak unggul, dengan mudah mengalahkan prajurit iblis. Yang mengejutkan mereka, iblis yang terluka mulai mengalami perubahan mengerikan,
bentuk mereka bermutasi saat dipaksa menjadi makhluk surgawi tanpa keinginan mereka. Mata Duril mulai bersinar terang saat ia memerintahkan pasukannya untuk bertahan, melanjutkan transformasi massal para pejuang musuh menjadi makhluk surgawi di tengah pertempuran. Tepat setelah itu, Aslan tiba-tiba mendongak dan tepat waktu melihat palu raksasa mengayun ke arah kepalanya. Ia mengepalkan gigi saat menangkap Mjolnir dengan tangan kosong dan menghentikannya. Ramil, mendidih karena amarah, menyebutnya pengkhianat dan memaki Aslan karena menyerang alam surgawi setelah semua yang terjadi di planet asalnya. Aslan menatapnya kosong, benar-benar bingung, tidak mengerti sepatah kata pun sambil tetap bersiap untuk membalas. Masih marah, Aslan menyatakan dirinya sebagai manusia dari bumi dan menghantam pipi Ramil dengan kepalan tangannya, menimbulkan getaran hebat di tanah. Ramil terlempar mundur akibat pukulan dahsyat itu dan menghantam tembok kastil dengan suara gedebuk, namun tetap berhasil memegang palunya. Kokabil melompat dari tembok kastil dan dengan cepat melepaskan anak panah satu persatu, mengenai setiap sasaran dengan tepat. Ia melumpuhkan gelombang demi gelombang pasukan iblis dengan keahlian bertarungnya yang luar biasa. Ia jatuh keras ke tanah, yang entah bagaimana tidak melukai kakinya, dan tetap optimis bahwa panah sihirnya yang bersinar akan membuka jalan bagi pasukan surgawi untuk menerobos pertahanan musuh. Di sekelilingnya, semakin banyak prajurit iblis bermutasi menjadi binatang surgawi, menyerang sesama mereka di tengah kekacauan. Kokabil tiba-tiba membeku saat mendengar suara familiar di belakangnya, dengan santai mengumumkan bahwa ia telah menemukan lengannya. Ternyata, itu adalah Daesung yang berdiri di belakang malaikat pemanah itu dan tampak tenang sekali sementara ledakan terus terjadi di medan perang. Tiba-tiba, serangan diam-diam hampir mengenai dia, tetapi ia dengan cepat mengangkat pedangnya untuk memblokir tombak yang ditujukan tepat ke jantungnya, lalu sedikit mundur untuk menjaga keseimbangan sambil menghadapi siapapun yang baru saja mencoba menyerangnya. Dan ketika satu musuh yang mengganggu terasa belum cukup, segerombolan Kokabil menerjangnya dari langit, memaksanya mengalihkan pandangan dari Saharil sejenak. Kokabil dengan cepat mengejek bahwa meskipun dengan mata pengamat yang dicuri, Daesung tetap akan mampu menghindari serangan bidikan gaibnya. Saharil dengan cepat menyerang maju dengan tombaknya dan membentak iblis itu untuk berhenti melawan dan segera menyerah. Tubuh Daesung berubah menjadi kegelapan murni, dan ia menyeringai licik seakan menyembunyikan sesuatu. Pasangan malaikat itu melancarkan serangan gabungan yang dahsyat ke arahnya, menyebabkan ledakan dahsyat yang membuat debu dan puing-puing beterbangan ke segala arah. Kokabil melompat mundur dari ledakan itu, berharap mereka akhirnya telah mengalahkan iblis itu. Tetapi ekspresinya cepat berubah menjadi panik ketika bayangan gelap mulai mengelilinginya. Sesuatu yang seharusnya tidak mungkin terjadi di alam surgawi. Daesung tiba-tiba muncul dari kegelapan, tertawa seperti orang gila, dan meraih lengan Kokabil, hampir membuatnya ketakutan setengah mati. Tanpa membuang waktu dia memisahkan lengan itu dengan mudah, seperti melepaskan kepingan Lego. Kokabil menjerit keras, seperti orang yang baru saja kehilangan lengannya, sementara Daesung dengan gembira mengangkat lengan yang telah terpisah. Anggota tubuh seperti piala yang aneh. Saat itu juga, cahaya terang menyambar menembus kabut asap dan membuat Daesung terkejut saat laser yang menyengat menembus tubuhnya, membuat lubang di tempat yang seharusnya tidak ada. Dari balik asap muncul Semyaza, tampak sangat marah seraya menggeram bahwa dia telah mengawasi iblis itu selama ini. Tetapi wujud bayangan Daesung memperbaiki dirinya sendiri dengan mudah, seolah luka itu tidak pernah ada. Sementara sisi bayangan mengambil alih dan langsung menyadari bahwa Rudra telah menyerahkan salah satu matanya kepada malaikat terkutuk. Daesung menyaksikan Semyaza mengangkat jari ke langit, cahaya di atasnya mulai berkumpul membentuk bola energi. Cahaya di atas terus membesar dengan mengkhawatirkan hingga para prajurit surgawi pun mulai melirik ke atas dengan cemas. Kekuatan energi yang luar biasa itu menimbulkan awan debu. Pasukan iblis berusaha melindungi diri, menghalang cahaya menyilaukan yang terasa membakar mereka. Sementara para prajurit surgawi berdiri tegak, sama sekali tak terpengaruh bahkan lebih bersemangat dari sebelumnya. Wujud bayangan Daesung mengangkat lengan untuk melindungi diri, meringis kesakitan saat asap mengepul dari tubuh gelapnya, namun ia masih bisa tertawa. Semuanya memberikan pujian kepada Semyaza karena akhirnya menemukan cara untuk melawan iblis seperti dia. Dengan tatapan dingin, pemimpin malaikat memutuskan pertempuran berakhir sekarang dan mendorong tangannya ke depan, menarik matahari mini yang menyala-nyala mendekati bayangan itu dengan kekuatan yang sangat besar. Bayangan itu kini tampak retak karena panas, berteriak frustasi dan menuntut tahu apa yang membuat Daesung begitu lama. Kemudian, dalam sekejap sayap putih yang menyilaukan, sesuatu melesat melintasi medan perang, membelah udara. Semyaza meringis saat kilatan itu melewatinya dan sebagian wajahnya terluka parah, menyemburkan darah emas surgawi kemana-mana. Sosok yang bersinar bergegas melewati sang pemimpin yang tertegun, menggenggam bola emas bercahaya di tangannya. Semyaza meringkuk kesakitan,
Darah emas kini mengalir deras dari rongga matanya. Sosok bersayap itu membuka topengnya, memperlihatkan wujud Daesung yang selama ini tersembunyi, kini memegang bola mata yang telah terpisah dan mengagumi kecemerlangannya. Tanpa ragu, Daesung menyalurkan kekuatan batinnya dan memasangkan bola mata itu ke rongga matanya seperti mengganti bola lampu. Kini menatap balik dengan tatapan yang tak serasi, mata baru Daesung memancarkan kekuatan, berdenyut dengan dua jenis aura yang sama sekali berbeda. Sekali, sistem memberitahunya bahwa ia telah menyerap mata kanan setan, resmi melengkapi set dan membuka kemampuan untuk menggunakan keahlian pamungkas Theon di dunia fana. Bayangan setan langsung mulai menegur Daesung karena terlalu lama sampai di sana, tetapi ia dengan santai menjawab bahwa waktu yang tepat tidak bisa didapatkan sesuai perintah. Ia mengingat momen saat bersama setan ketika setan menyuruhnya mengeluarkan rantai-rantainya yang membuatnya cukup bingung. Ia memanggilnya juga, dan Dewa Purba itu segera mulai memeriksa seperti seorang mekanik. Daesung hanya menatapnya seperti dia akhirnya kehilangan kendali karena terlalu lama diisolasi. Lalu ia berputar-putar memegang rantai yang menyala dan menyuruhnya untuk memasang pedangnya ke rantai itu. Katanya itu akan membuka kemampuan khususnya. Masih curiga, Daesung menyipitkan mata dan bertanya apa kemampuan khusus misterius itu. Kembali ke saat ini, ia meluncurkan senjatanya yang baru ditingkatkan langsung ke malaikat itu dan mengaktifkan gerakan tebas khusus, mengerahkan seluruh kekuatannya. Semyasa berusaha menahan yang tak terhindarkan, dengan susah payah memblokirnya dengan teknik bola cahayanya. Benturan antara kedua kekuatan itu memicu ledakan besar, tetapi entah bagaimana kedua petarung bertahan. Urat-urat Daesung mulai menonjol saat ia mengepalkan giginya dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengakhiri gangguan di hadapannya. Semyasa, yang hampir kehabisan tenaga, menggunakan sisa energinya untuk menahan serangan itu. Akhirnya, Daesung menerobos dan membelah bola cahaya itu, membuat pemimpin malaikat itu terpaku kaget tanpa sempat bereaksi. Pedangnya yang terinspirasi Kratos terus membelah Semyasa dan mengirimnya ke alam bayangan. Saat serangan itu mengenai sasaran, pemimpin malaikat itu menyadari bahwa kematiannya akan menghancurkan seluruh alam surgawi. Setelah banyak berbicara, Semyasa akhirnya jatuh tersungkur, meninggalkan hanya pedang iblis yang berdiri di tempatnya. Raja Iblis berteriak bahwa mereka sendiri yang menginginkan ini karena telah berani membasmi keluarganya di masa depan dan mulai mendekati keduanya. Sementara itu, Saharil menunjukkan kesedihannya pada saudara lelakinya yang cacat saat ia memeluknya erat dan segera memutuskan mereka perlu pergi dari sana. Namun saat itu juga, Daesung melemparkan pedangnya langsung ke arah mereka dan menembus dada malaikat pengguna tombak dalam satu serangan tepat. Kemudian dengan tenang ia menarik kembali pedangnya, membiarkan darah keemasan menetes di sepanjang jalan saat Samaril lenyap menjadi asap. Bergabung dengan pemimpinnya di Neverland, Daesung kemudian menghampiri malaikat pemanah yang menatapnya dengan ketakutan, terpaku. Namun sudah terlambat untuk memohon, dan mata pemanah itu melebar karena terkejut saat merasakan sesuatu menghantam punggungnya dengan keras. Namun semuanya belum berakhir, karena Daesung langsung merasakan sesuatu mendekat dengan cepat dan menoleh. Ramil dipenuhi amarah setelah menyaksikan jatuhnya semua kawannya, melontarkan cercaan kepada penguasa iblis itu dan langsung menyerangnya. Daesung langsung mengenalinya sebagai sampah yang telah mengalahkan teman-temannya di masa depan, dan kenangan itu hanya memicu amarahnya sendiri. Ramil menerjang maju, diliputi amarah membutakan atas semua yang baru saja dilihatnya. Namun Daesung sama geramnya dan kembali mengeluarkan rantai Olympusnya. Dengan kecepatan dan kelincahannya, Daesung menghentakkan rantai itu ke arah raksasa besar itu dan memberinya hukuman yang sama persis seperti yang diberikannya kepada mantan tuannya sambil berteriak bahwa ini untuk kekasihnya dan anaknya. Malaikat besar itu pun berubah menjadi asap yang membumbung ke langit, dan akhirnya ketenangan menyelimuti medan perang. Beberapa saat kemudian, Daesung melancarkan serangan penuh mode mukbang, melahap berbagai bagian dewa iblis eksotis seperti set Lego terkutuk, dan bayangan iblis itu mulai meneteskan air liur sambil menyatakan bahwa tubuh itu hampir lengkap, tertawa liar sepanjang waktu. Daesung menyeringai percaya diri dan balik bertanya, apakah tubuh itu memang benar-benar miliknya, yang membuat bayangan itu langsung berkeringat dingin. Raja Iblis kita menyilangkan tangan seperti pacar yang sedang ngambek dan menyatakan bahwa tubuh itu sekarang miliknya, yang hanya membuat bayangan itu semakin gugup. Ia mulai mondar-mandir dengan panik dan mengingatkan kesepakatan mereka, tetapi Daesung hanya menutup telinganya dan berpura-pura tidak mendengar. Mendengar sepatah kata pun, akhirnya, tak tahan lagi, ia melambaikan kedua tangannya dan mengaku hanya bercanda, menyuruh mereka untuk tenang dan mungkin rileks sejenak. Bayangan jahat itu, yang kini jelas sangat marah, menuntut agar Daesung menyebutkan nama aslinya, tetapi Daesung mengulur waktu, menyuruhnya menunggu sebentar sambil memanggil grimoire-nya. Pantheon hampir pingsan karena terkejut mendengar nama yang keterlaluan itu, tetapi Daesung langsung membalas,
menunjukkan bahwa buku monster itu sebenarnya hanya salinan. Karena tak punya bantahan, buku itu langsung diam. Ia kemudian bertanya pada Pantheon berapa waktu yang tersisa di alam surgawi, lalu buku tersebut memanggil jam yang bersinar tepat di depan mereka. Sistem menunjukkan mereka hanya punya waktu sekitar 2 jam lagi, dan Daesung kembali memeriksa dengan Pantheon untuk konfirmasi perkataannya sebelumnya. Pantheon tampak tersinggung dengan anggapan bahwa ia berbohong dan bersikeras tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Daesung kemudian kembali ke bayangan demonik dan memastikan bahwa yang harus ia lakukan sekarang hanyalah mengucapkan nama sebenarnya. Bayangan itu mengangguk dan menyuruhnya untuk mengucapkan nama sebenarnya dan menyatakan bahwa tubuh itu dikembalikan. Namun sebelum Daesung dapat mengatakan apapun, pilar cahaya yang terang benderang meletus dari langit di balik tembok, menarik perhatiannya saat ia menatapnya. Bayangan itu tiba-tiba berteriak bahwa sudah tiba, menyeringai penuh antisipasi seraya berkata pertempuran sesungguhnya akan segera dimulai. Setelah itu, pilar cahaya raksasa menghantam seluruh istana sementara kedua penjaga saling pandang dengan ketakutan luar biasa, jelas-jelas mencemaskan mimpi buruk yang akan terjadi. Mereka berteriak kaget bahwa dewa tertinggi akhirnya turun ke alam ini sementara wajah mereka membeku tak percaya. Bayangannya yang menyeramkan segera memerintah Daesung untuk berhenti berlama-lama dan segera menyerahkan tubuh itu. Di sisi lain, Daesung memejamkan mata dalam diam sementara bayangan-bayangan yang melekat itu berputar-putar di sekelilingnya seperti lalat dan memohon agar ia tak lagi menunda. Sambil berpura-pura mendengarkan, ia malah memilih untuk melihat siapa sebenarnya orang penting itu. Ia tiba-tiba berlari meninggalkan mereka secepat kilat, membuat mereka tercengang dan berteriak-teriak memintanya untuk berhenti bertingkah bodoh dan kembali karena ia tidak bisa menggunakan kekuatannya tanpa mereka. Namun Daesung tidak gentar, sebaliknya, ia tampak percaya diri dan berpikir bahwa karena ia kini bisa menggunakan keahlian pamungkas Pantheon, ia bisa mengalahkan siapapun yang menghalanginya. Daesung kemudian melesat menuju gerbang istana seperti komet yang marah sambil terjun dari langit. Para penjaga langsung panik, mengacungkan senjata dan berteriak menyuruhnya berhenti, tetapi Daesung langsung menerobos dan menghancurkan gerbang seperti rudal. Sementara itu, salah satu penjaga merintih kesakitan saat gelombang kejut menjatuhkannya ke dalam gedung dan Daesung berdiri dingin di pintu masuk. Penjaga itu terus meluncur perlahan ke tempat yang tampak seperti perpustakaan terbuka di mana ada seseorang yang duduk di kursi membaca seakan tidak terjadi apa-apa. Penjaga malang itu berubah menjadi asap sementara sosok itu dengan santai terus membaca buku tanpa melirik. Setelah itu, dia bergumam pelan sambil membolak-balik buku yang diberi label nama Raja Iblis Kita. Daesung tidak membuang waktu sedetik pun dan ia bergegas sambil menyeret pedangnya di lantai tanpa ragu sedikit pun. Tanpa basa-basi, ia melemparkan pedangnya ke sosok misterius yang menggunakan rantai. Tetapi perisai tak kasat mata dengan mudah memblokir serangan itu sementara wanita itu tetap duduk tenang, masih asyik membaca bukunya. Setelah itu, ia berjongkok dengan ekspresi dingin dan dengan tenang bertanya apakah wanita itu yang disebut Rudra. Wanita bercadar itu akhirnya mengangkat pandangannya dari halaman buku dan menyebut nama lengkap resminya. Daesung menyipitkan mata, jelas kesal sekaligus penasaran, dan bertanya pada wanita berpakaian hitam itu apakah mereka pernah bertemu sebelumnya atau wanita itu hanya bermaksud menakut-nakutinya. Wanita itu hanya mengangkat buku yang dipegangnya dan mengatakan padanya bahwa dia telah membaca semua tentang dia selama ini. Saat itu terjadi, Daesung memiringkan kepalanya bingung dan mengulangi kata-katanya hanya untuk memastikan dia mendengarnya dengan benar. Wanita bercadar itu kemudian mulai memukul-mukul pahanya sambil mengepalkan giginya karena marah dan mengatakan Rudra sangat kecewa padanya. Ekspresinya tiba-tiba berubah menjadi sangat mengerikan, sambil terus mengulangi kata yang sama berulang-ulang dengan kepalan tangannya yang semakin kuat setiap detiknya. Di sisi lain, Daesung langsung siaga penuh menyadari bahwa ini bukan orang aneh biasa dan mengaktifkan kedua mata iblisnya sebagai tindakan pencegahan. Tiba-tiba, jari raksasa melesat dari sosok itu ke arahnya seperti rudal terkutuk, tetapi ia berhasil mengelak dengan cepat bergeser ke samping saat jari itu menghantam lantai dengan suara gemuruh. Daesung segera menyadari dalam hati bahwa dirinya terlalu lemah untuk memblokir serangan itu dan tidak punya pilihan selain menghindar untuk bertahan hidup. Kemudian, malaikat bercadar itu mengulurkan tangan ke arah Daesung sambil menyeringai, dan kali ini tangan raksasa muncul, menjulang tinggi di atas rak-rak buku yang tak berujung seakan tempat itu miliknya. Daesung menatap tangan yang datang dengan sangat kesal dan mulai berguling-guling seperti sedang melakukan speedrun Asteris Dark Souls tanpa terkena serangan. Wanita bercadar itu menurunkan tangannya, diikuti oleh versi raksasanya, namun Daesung melompat dan melakukan parkour melewati dahan raksasa itu dengan sangat mulus. Begitu tangan itu menghantam lantai, Daesung segera memanfaatkan kesempatan itu dan melompat ke atasnya lalu berlari menuju sosok surgawi tersebut dengan kecepatan maksimal.
Matanya bersinar merah menyala saat ia mengangkat pedangnya ke depan dan mempercepat larinya, memperpendek jarak di antara mereka. Namun tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang aneh terjadi dan mananya mulai terkuras dengan cepat, membuatnya melambat dan kehilangan hampir seluruh kekuatannya. Pada saat itu, kedua tangan raksasa itu menerjang ke depan di udara, berusaha untuk menghancurkannya, tepat ketika ia kehabisan mana untuk membela diri. Dirinya sendiri dan tak bisa berbuat apapun untuk menghentikannya. Kedua tangan itu bertepuk dengan sangat keras dan menghancurkannya di antara kedua telapak tangan seperti seekor lalat. Begitu kedua tangan itu terpisah, Daesung hanya tergeletak di sana, terlentang di telapak tangan, tak mampu menggerakkan sehelai jari pun. Kembali lagi, tangan besar itu mengulangi gerakan brutal yang sama berulang kali, sama sekali tidak memberi Daesung kesempatan untuk bernapas sambil meneriakinya agar segera mati saja. Pukulan-pukulan keras itu mengguncang seluruh kastil dari atas sampai bawah sementara Daesung nyaris tak berdaya, menyadari dengan cepat bahwa mananya kini benar-benar tak terjangkau. Bayangan-bayangan jahat tiba-tiba muncul kembali dan berputar-putar di sekelilingnya seperti lalat dan bergabung dengan seruan surgawi untuknya. Untuk sekadar menyerah dan mati cepat agar mereka akhirnya dapat mengambil alih tubuhnya karena dia jelas tidak berguna tanpa mereka. Meskipun mengalami luka parah, Daesung masih bisa tertawa karena jauh di lubuk hatinya, dia sudah menduga lintah-lintah jahat ini akan mengkhianatinya. Ia membuka matanya dengan seringai licik terkembang di wajahnya saat mengaktifkan keahlian pamungkas Theon, Reload Save Point. Layar sistem muncul di depannya dengan pesan yang memberitahunya bahwa dia sekarang dapat kembali ke momen pilihannya di masa lalu. Pada saat itu, semua pertempuran yang telah dia lalui berputar di benaknya seiring waktu berbalik, dan dia muncul kembali tepat setelah memenangkan pertempuran surgawi. Perang, saat ia membuka mata, ia mendapati dirinya menatap langsung ke bayangan-bayangan jahat yang kembali terus-menerus mendesaknya untuk segera mengembalikan tubuh setan. Daesung hanya menyeringai dan mengingatkan dirinya sendiri bagaimana bayangan-bayangan ular itu berencana untuk pasti mengkhianatinya begitu ia lengah. Dari apa yang ia ingat dalam pembicaraannya dengan Theon, jelas bahwa meskipun ia menyerahkan tubuh itu atau memanfaatkan kekuatan Dewa Iblis, ia tetap dapat menggunakan semua keahliannya kapanpun ia mau. Tapi yang benar-benar mengubah keadaan adalah memperhatikan batas waktu itu karena apapun tipu daya setan, ia selalu punya pilihan untuk kembali ke bumi. Daesung menyeringai lagi saat ia menyadari bahwa jika ia melakukannya dengan cerdik, ia bisa menyelesaikan dua masalah sekaligus. Sementara itu, di tengah medan perang yang berdebu, Daesung berdiri teguh di antara awan-awan besar, sesaat merencanakan langkah selanjutnya, lalu dengan lantang menyatakan akan mengembalikan tubuh Lucifer. Bayangan-bayangan jahat seakan-akan mencicit dan memujinya sebagai anak baik karena akhirnya melakukan apa yang diperintahkan. Cahaya menyilaukan berputar-putar di sekelilingnya, membentuk pusaran badai, dan ketika cahaya mereda, seorang gadis yang tersenyum berdiri di tempatnya, sekarang memancarkan aura baru setelah perubahan wujudnya dari Daesung. Seketika itu juga, setan menatap jauh melampaui tembok kastil raksasa saat ia merasakan kekuatan yang luar biasa di sana, dan ia melompat ke udara menuju sumbernya, meninggalkan kawah debu di belakang. Istana Celestial menjulang di depan, dan setan mendarat di halaman seperti di landasan pacu, tersenyum lebar saat menatap gerbang. Air liurnya menetes karena akhirnya sampai di tempat ini setelah 6.000 tahun dan memanggil Rudra untuk segera muncul. Setan menatap ke depan dengan tatapan mata yang sangat liar saat asap dari pendaratannya mulai hilang, tetapi matanya tetap tertuju ke depan. Tiba-tiba, sosok mulai muncul di depannya seperti sulap yang menakutkan. Setan menyipitkan mata dan memanggil. Luthora mengejeknya karena akhirnya keluar dari persembunyiannya. Wanita bercadar itu berdiri tegak tanpa sepatah kata pun, karena ia menganggap ejekan setan tidak layak dihiraukan. Pada saat yang sama, kakinya perlahan berubah menjadi cakar tajam dan sihir mentah mulai keluar di sekelilingnya. Tetapi setan terus memprovokasi dengan sindiran dan pertanyaan apakah ia akhirnya sudah dewasa dan berhenti bermain-main. Luthora mengertakkan gigi dan bergumam pelan, jelas sekali ia marah, sementara setan berpura-pura tidak tahu dan dengan santai menyuruhnya untuk berbicara lebih keras. Tiba-tiba, wanita bercadar itu tersentak dan berteriak bahwa Luthora sekarang membutuhkan mainan baru. Dan Lucifer kebetulan menjadi yang paling sempurna untuk koleksinya. Itu langsung membuat setan marah, matanya menyala tajam saat amarah memenuhi raut wajahnya. Ia melangkah maju dan menuntut untuk tahu apakah Luthora benar-benar berpikir ia bisa melakukan tipu daya yang sama seperti yang dilakukannya berabad-abad lalu. Pada saat itu, pikiran Lucifer kembali ke kenangan hampir 6.000 tahun yang lalu di sebuah planet terlupakan yang telah hancur lebur akibat kekacauan. Ia berjalan sendirian di jalanan berdebu dan rusak, dan melihat sebuah boneka usang tergeletak di pinggir jalan, mungkin terjatuh oleh seorang anak di tengah kekacauan. Ia membungkuk, lalu mengambilnya. Dengan hati-hati ia mengangkat mainan boneka kecil itu menggunakan cakarnya yang tajam. Setelah itu,
ia berdiri kembali dan menatap boneka tersebut sambil berkomentar betapa spektakulernya kegagalan tes itu. Saat itu juga, cahaya terang mengganggu dunia pasca apokaliptik dan melepaskan gelombang aura yang sangat besar ketika Lucifer dipindahkan secara paksa. Ia mendapati dirinya terteleportasi ke tempat yang tidak dikenal dengan pemandangan putih yang membentang bermil-mil. Namun, ia jelas tidak sendirian karena wanita bercadar tiba-tiba muncul dan mulai menegur Lucifer tanpa henti, mengatakan bahwa ia sangat marah karena ulah Lucifer. Setan bahkan tidak berkedip dan melemparkannya kembali, mengatakan semua kesalahan ada di Luthora karena makhluknya didiskualifikasi sendiri, sehingga mengakibatkan kerusakan diri. Hal itu membuat Luthora tersinggung, dan ia langsung berteriak serta menuduh Lucifer sengaja mengacaukan semuanya dan menyabotase usahanya sejak awal. Ia terus-menerus mengulang tuduhan yang sama dan Lucifer, yang lengah sesaat, tiba-tiba merasakan lengannya terlepas dari tubuhnya. Luthora mengepalkan giginya kuat-kuat saat tangannya berubah menjadi cakar mengerikan dan memotong anggota tubuh setan, sehingga ia memegangi tunggul yang berdarah. Lucifer langsung membentak balik Luthora, berteriak dan menuntut tahu apa yang sedang Luthora lakukan dan apakah dia sudah gila. Namun jelas Luthora melenceng dari rencana dan kemudian mengeluarkan air liur sendiri sambil menatap tubuh kentang Lucifer. Cadarnya sedikit tersingkap, akhirnya memperlihatkan kengerian di baliknya saat dia berteriak bahwa tubuh setan sempurna untuk bahan makhluk ciptaannya. Lucifer mencoba melawan, tetapi kekuatannya cepat hilang, penglihatannya menjadi kabur dan pikirannya kosong. Dalam sekejap, tubuh Lucifer tercabik-cabik, hanya menyisakan bagian dadanya. Dia jatuh ke tanah, tak berdaya, saat Luthora menjulang di atasnya dan tunas-tunas gelap tumbuh dari tubuhnya sendiri. Bukan penggemar berat solo leveling, ia mengulurkan tangan dan berkata, "Bangkitlah," menyebabkan fragmen jiwa keluar dari tubuh Lucifer dan berubah menjadi tentakel menjijikan yang merayap. Tak lama kemudian, makhluk surgawi baru mulai tumbuh dari pecahan jiwa Lucifer yang hancur seperti kecebong surgawi yang merangkak keluar darinya dan perlahan berkembang menjadi tubuh dewasa yang langsung berlutut di hadapan pencipta mereka yang baru. Makhluk surgawi yang baru menetas ini menggenggam tangan dengan penuh pengabdian dan mulai melantunkan pujian kepada ibu mereka, dengan suara-suara mereka yang bangunlah dalam harmoni. Sementara itu, sisa tubuh asli Lucifer mulai menguap menjadi asap. Namun tepat sebelum ia lenyap sepenuhnya, untaian energi gelap meledak dari sisa-sisanya, menghentikan paduan suara surgawi yang berhenti menyaksikan kekacauan yang terjadi. Pada saat itu juga, sebuah gulungan yang tampak terkutuk melesat ke langit dengan kecepatan luar biasa dan meluncur melalui portal cahaya yang menyilaukan, akhirnya mencapai angkasa. Gulungan itu berisi esensi Lucifer yang berteriak sumpah bahwa ia akan menunggu Luthora hingga akhir kehidupannya dan akan kembali untuk membalas dendam. Kembali ke masa kini, setan sangat marah karena kilasan kembali trauma yang telah ia derita dan memanggil badai besar berupa sulur-sulur. Sulur-sulur itu segera terlihat sebagai kawanan bayangan jahat yang berputar-putar saat Lucifer menatap tajam Luthora dan mengingatkannya bahwa ia akan kembali. Luthora tetap tenang dan tidak terkesan saat ia dengan santai mengangkat tangannya dan mengaktifkan salah satu kekuatan andalannya, tangan penghakiman. Dari bawah tanah, banjir lengan-lengan magis menyembur dan menyerang Lucifer. Setelah itu, setan membalas dengan semburan bayangan jahat untuk menangkis anggota badan yang datang itu, yang secara resmi memulai pertarungan mereka. Ia berteriak bahwa mulai sekarang, Luthora akan menjadi mainan barunya sementara wanita bercadar mengerang balik bahwa Lucifer akan diubah menjadi suku cadang untuk lebih banyak boneka surgawi. Setan benar-benar tersulut, memanggil kemampuan api gelapnya yang dahsyat, dan pilar-pilar api besar muncul di belakangnya seperti animasi fase kedua. Luthora berdiri di sana tanpa terkesan oleh serangan yang lemah itu dan mengejek Lucifer bahwa serangannya tidak berguna dengan seringai jahat di wajahnya. Celestial bercadar itu kemudian mengaktifkan keahlian khususnya, lautan kehidupan, dan banjir air yang besar menyembur ke depan dan bertemu dengan api gelap itu secara langsung. Kedua serangan itu saling meniadakan, yang menyebabkan Lucifer semakin marah saat ia menyerbu untuk menyerang, pikirannya kosong karena amarah. Pada saat itu, kedua monster yang tak terkendali itu saling beradu serangan seperti pertarungan bos akhir tanpa niat gencatan senjata. Sementara itu, Daesun dengan tenang berada di dalam pikiran Lucifer seperti anak baik yang memeluk tangannya dan bertanya-tanya apakah mereka benar-benar dapat melarikan diri. Kembali di bumi, alih pandangan ke gedung Daesung di mana poster raksasanya yang diedit secara berlebihan terpampang di belakang meja seseorang. Gadis di komputer itu tidak hanya memiliki wajah Daesung di dinding, tetapi ia juga menggunakan wajah tampannya sebagai alas mouse. Pikiran Choi Yong tampak tertuju pada sesuatu saat ia mencari di internet dan kecewa karena Tuan Han-nya masih belum kembali hari ini. Tepat saat ia hampir larut dalam pikirannya, teleponnya berdering membawanya kembali ke kenyataan saat sekretarisnya di ujung sana mengatakan ada tamu,
tetapi tiba-tiba panggilan terputus karena ia berteriak pada tamu itu untuk berhenti. Tiba-tiba, Seo Yeon dengan santai masuk ke kantor dan menyapa pemimpin timnya dengan senyum polos ceria seakan ia tidak menipu sekretaris tersebut. Choi Yong langsung berkeringat dingin saat gadis berpenampilan gotik itu melihat altar Daesung yang besar di latar belakang. Namun dalam sekejap, semua barang dagangan Daesung lenyap secara ajaib seperti tab browser yang disembunyikan. Dan Choi Yong berpura-pura sibuk dengan komputernya. Choi Yong melirik ke atas dengan senyum gugup dan bertanya mengapa Seo Yeon muncul tiba-tiba tanpa memberi kabar terlebih dahulu. Sambil mereka berdua terus berbicara, meteor yang menyala terjatuh ke arah bumi seakan memiliki masalah. Seo Yeon menggodanya karena tidak tahu bahwa Choi Yong memiliki hobi mengoleksi barang dagangan sang dosen, membuatnya semakin malu. Seo Yeon menyesap tehnya dan membahas permasalahan utama untuk sekali dan untuk selamanya menyelesaikan masalah cinta segitiga mereka. Choi Yong berkedip karena sedikit terkejut, tetapi kemudian langsung menjawab bahwa cintanya padanya tidak akan pernah berhenti sehingga Seo Yeon sebaiknya pergi saja. Seo Yeon melompat dari kursinya dan memprotes Choi Yong karena bermain curang meskipun ia datang untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang beradab. Tiba-tiba, ledakan besar mengguncang kota saat sesuatu jatuh ke tanah, membuat pertengkaran mereka terhenti sementara keduanya melihat keluar jendela dengan terkejut. Bola hijau raksasa muncul di atas kota, sangat tinggi di langit, dan terus membesar setiap detiknya. Bersamaan dengan itu, sebuah helikopter berita tiba-tiba mendekat dan mulai siaran langsung kekacauan tersebut, mengumumkan bahwa sebuah gerbang raksasa tiba-tiba muncul di pusat kota. Tampaknya asosiasi pemburu dan beberapa pejabat pemerintah sudah merangkak ke sana kemari mencoba memahaminya. Pasukan pemburu yang berkumpul di bawah hanya berdiri berjajar dan terlihat sangat tegang menatap portal raksasa itu. Di tempat lain di sebuah fasilitas, manajer Kim menghampiri salah satu agennya, Yo, dan menyuruhnya memberikan laporan terbaru. Ia mengamati layar dengan saksama dan dengan santai menunjukkan bahwa tingkat aura melampaui semua skala yang mereka miliki dan pria cyborg itu menambahkan bahwa angka tersebut masih terus meningkat pesat. Ia menyipitkan mata, fokus pada data dan berkata ini mungkin gerbang peringkat S atau bahkan lebih buruk lagi. Mendengar kabar buruk itu, manajer Kim memejamkan mata seakan ia sudah menduganya. Keadaan ini buruk. Sutradara Yo meliriknya dan bertanya apakah mereka sudah memilih klan mana yang akan memimpin penyerbuan atau belum. Manajer Kim mengatur kacamatanya hendak menjawab, tetapi kemudian langsung melamun seperti otaknya mengalami masalah. Pada saat itu, adegan beralih ke Dongchul yang tampak takjub melihat portal besar itu dan mengatakan sudah lama sekali gerbang sebesar ini muncul. Dibandingkan dengan itu, Rasul yang berdiri di sana tampak seperti semut di samping gerbang hijau yang berpotensi menimbulkan kekacauan di dunia ini. Sebelum ia dapat terus menikmati pemandangan, beberapa suara mengganggu menarik perhatiannya. Ia menoleh dan menemukan sumbernya. Dua rasul wanita bertengkar seperti anak kecil. Gadis-gadis di tengah kiamat, Dongchul hanya menyeringai melihat mereka berjalan mendekat, masih bekerja seperti itu pekerjaan penuh mereka. Ia mencoba bersikap tenang dan gagah saat menyapa kedua gadis itu. Namun, mereka melewatinya begitu saja seakan ia tak terlihat. Dongchul hampir meledak karena malu dan mengepalkan giginya frustrasi karena mereka bahkan tak meliriknya. Gadis-gadis itu tak sepatah kata pun sambil mengulurkan tangan ke portal besar dan mencoba mencari sesuatu. Choi Yang menarik tangannya begitu merasakan sesuatu yang familiar, bahwa gerbang itu pasti terhubung dengan tuannya. Saat itu juga, Seo Yeon mengangguk sepenuhnya. Persetujuan dengan Choi Yang, sangat yakin bahwa kekuatan Dedi Daesung bocor darinya. Dongchul memasang pose puas dengan seringai karena ia sudah tahu apa yang baru saja dikonfirmasi kedua gadis itu satu sama lain. Ia merangkul mereka, yang langsung membuat mereka panik, dan menarik mereka mendekat ke gerbang agar mereka akhirnya dapat bersatu kembali dengan tuannya. Bersamaan itu, Direktur Jo menyaksikan semuanya dan menoleh untuk bertanya pada manajer Kim apakah pahlawan kita berencana memimpin serangan. Namun ia menjawab bahwa dia sedang tidak bisa. Genos dari Temu mempertanyakan bagaimana mereka bisa melakukan penyerbuan sebesar ini tanpa aset terbaik mereka muncul. Namun, manajer Kim tetap tenang dan menjelaskan bahwa Han Daesung berjanji akan membantu penyerbuan dari dalam. Dengan itu, para anggota memutuskan sudah waktunya dan melangkah ke portal tanpa membuang waktu. Saat mereka berjalan melewati gerbang, kabut tebal menelan mereka seluruhnya, sepenuhnya menghalangi pandangan. Tetapi mereka terus maju tanpa memperlambat langkah. Seo Yeon menggerutu tentang betapa menyebalkannya kabut itu, tetapi Choi Yang menyuruhnya berhenti berceloteh dan bergegas mengikuti Dongchul. Tiba-tiba, Dongchul berhenti dan bersiap karena melihat sesuatu bergerak di depan di dalam kabut. Kemudian, Aslan muncul dari kabut seperti pangeran tampan dan memberikan mereka senyum lebar. Choi Yang menatapnya, tak yakin siapa pria tampan yang aneh ini dan menyuruhnya memperkenalkan diri.
Seo Yeon menyusul mereka dan terkejut karena yang keluar bukanlah Daesung, dan Dongchul butuh waktu sejenak untuk mengingat bahwa pria ini adalah saudara laki-laki Dong Daeron yang lebih muda. Aslan mengamati mereka dan langsung bertanya apakah mereka sesama Rasul senior. Ini membuat semua orang terkejut, jadi Aslan menjelaskan semuanya sebelum situasinya menjadi lebih aneh dan menyebutkan nama lengkapnya. Dia kemudian menjelaskan bahwa dia juga telah resmi diangkat sebagai Rasul oleh Raja Iblis kita. Cho Yang memaksakan senyum gugup sambil bertanya apakah Aslan serius. Rasul keempat sekarang. Dongchul mengusap janggutnya yang tipis dan berpikir bahwa karena orang ini sudah tahu mereka semua adalah Rasul, mungkin dia benar-benar asli. Seo Yeon jelas tidak peduli dengan logika itu, ia mendekati Aslan dan langsung berteriak memintanya untuk mengatakan di mana suaminya berada. Aslan merasa lebih mudah menunjukkan daripada menjelaskan, jadi ia berbalik dan menuntun mereka menuju sebuah gua dengan batu besar menghalangi pintu masuknya. Ia menggunakan kekuatan titannya dan dengan mudah mengangkat batu besar itu seakan tidak berbobot sebelum melemparnya ke samping tanpa mengeluarkan keringat. Kemudian ia berdiri di depan pintu masuk, mengumpulkan aura sementara angin berhembus. Rambutnya yang panjang terurai indah. Ekspresinya menjadi serius dan ia menyuruh mereka untuk mengikutinya saat mereka melangkah masuk ke sebuah terowongan yang dindingnya dihiasi batu-batu berkilauan. Saat mereka berjalan lebih dalam, Aslan memperingatkan bahwa keadaan bisa menjadi berbahaya kapan saja dan meminta mereka untuk menjaga agar mana mereka aktif sebagai perisai. Saat itu juga, sebuah kilatan cahaya terang mendekat dengan cepat dan Aslan bereaksi seketika dengan mengulurkan tangannya ke depan untuk memblokir serangan mana yang melesat melalui terowongan. Dongchul mengepalkan rahangnya karena kesal sementara para gadis bersiap dan menggunakan mana mereka untuk menghalangi tubuh mereka dari dampaknya. Ledakan mana akhirnya mereda dan surut kembali ke lorong dan Cho Yang menuntut penjelasan tentang apa yang baru saja terjadi. Aslan dengan santai membersihkan bajunya seolah tidak terjadi apa-apa dan mengatakan bahwa Daesung hanya mengalami salah satu ledakan mana klasiknya. Para rasul melangkah lebih jauh ke dalam sebuah ruangan dan mereka semua terpaku, terkejut melihat sesosok tubuh terbaring tak bergerak di tengah ruangan. Sohyun tidak bisa menahan diri lebih lama lagi dan berlari ke sisi tuannya, tetapi sebelum ia sampai, tangan tuannya mulai berkedut sambil bercahaya dengan cara yang aneh dan menyeramkan yang mengindikasikan bahaya akan terjadi. Mata Daesung terbuka lebar dengan nafas tersentak saat seluruh tubuhnya mulai memancarkan mana yang menyilaukan. Aliran kekuatan mencapai tingkat yang sangat tinggi hingga mengangkatnya dari tempat tidur sementara Sohyun bersiap dan mencoba melindungi diri dari kekuatan yang luar biasa itu. Sementara itu, Cho Yang tetap siap siaga sambil melangkah maju dan mengaktifkan perisai ultimate-nya yang membentuk kubah tak kasat mata di sekitar pemimpinnya. Perisainya berhasil membendung ledakan mana yang liar, tetapi hal itu menguras tenaganya dengan cepat dan membutuhkan seluruh konsentrasinya agar tetap stabil. Dongchul memanggil Daesung untuk segera sadar, dan Aslan memuji Cho Yang karena mampu untuk menahan ledakan seperti itu, tetapi dia segera mengatakan kepadanya bahwa penghalang itu tidak akan bertahan lama jadi sebaiknya dia cepat-cepat mulai menjelaskan. Ekspresi Aslan berubah menjadi muram saat semua orang menoleh ke arahnya dan jelas sedang menunggu penjelasan. Dia mengungkapkan bahwa Daesung menyelamatkannya ketika dia dikurung di alam surgawi. Setelah membebaskannya, mereka berdua akhirnya berperang melawan para penghuni surga tanpa ragu-ragu. Aslan melanjutkan bahwa di tengah kekacauan, Luthor menangkapnya dengan sulurnya. Setelah itu, dia terlempar keluar dari pertempuran saat Luthor menjatuhkannya dan turun untuk menghabisinya. Kemudian, saat Lucifer datang sekali lagi dan mendekati wanita buruk rupa yang meringkuk di tanah, mengira akan mendapat perhatian dari pria berambut pirang tampan itu. Dengan bangga ia menyatakan kemenangannya sambil menginjak tanah dengan tumitnya, bertanda nama Luthor. Injakan itu mengenai kepalanya dengan suara menggelegar dan membuat kepala Luthor terbenam dalam tanah sedalam sekitar 30 cm. Tetapi monster mirip yokai itu tiba-tiba muncul dengan leher panjangnya dan mulai tertawa terbahak-bahak seperti orang gila. Saat ia berteriak, bangkit, puluhan bisul mulai muncul di seluruh tubuh Lucifer dan menjalar ke lengannya sehingga tampak seperti kelelawar berduri yang mengerikan. Luthor terus tertawa seraya mengungkapkan bahwa ia telah menanam benih-benih, anak-anak kecilnya, di dalam tubuh Lucifer telah lama menjadi tanah subur bagi mereka untuk menetas. Sementara itu, Lady Satan mengerutkan dahi sesuai dengan gelar terkutuknya saat ia menyaksikan dirinya kehilangan satu-satunya kesempatan untuk akhirnya mengalahkan makhluk tertinggi yang buruk rupa setelah 6.000 tahun yang menyakitkan, dan mulai melontarkan setiap kata makian yang dihafalnya dari sudut-sudut kamus tergelap kepada si penjebak yang baru saja merusak segalanya. Namun, bahkan saat ia menghadapi akhir yang memalukan, kehadiran yang membara mulai meletus dengan dahsyat dari lapisan terdalam dan tergelap jiwanya yang hangus. Di sisi lain, pahlawan kita mencemooh iblis kecil itu, mengetahui betul bahwa ia pun gagal total sekali lagi,
yang akhirnya Lucifer rasakan juga saat ia menunduk dan melihat kobaran api merah menyala dari tangannya dan lepuhan yang mulai hilang perlahan. Otaknya yang kecil tak mampu memahami bagaimana orang gila ini bisa mengambil alih lagi dan ia mengamuk memohon agar tubuhnya dikembalikan. Tanpa sedikit pun rasa peduli, pahlawan kita dengan tenang menarik tangannya dari dalam tubuhnya dan sebelum ia sempat bersuara, penguasa neraka kembali beraksi. Tanpa ragu, ia menyuruh Luthor untuk mulai berdoa kepada siapapun yang ia sembah. Karena dia akan segera menghancurkan seluruh keberadaannya. Lalu dia mengeluarkan pedang hitamnya yang besar, kini penuh terisi energi iblis puncak, siap melepaskan serangan pamungkas penguasa iblis yang membelah wajahnya yang buruk menjadi dua bagian yang sama sempurna. Monster mumi keriput itu hampir tak punya waktu bereaksi ketika kekosongan ungu berputar-putar itu menerjang wajahnya, tetapi jeritannya yang menggelegar memaksa pahlawan kita untuk sementara mundur secara taktis. Seperti adegan dari mimpi buruk terburuknya, ia melihat kepala itu terbelah hingga terbuka. Tanpa sedikit pun otak, melainkan sekelompok tentakel lengket yang menyatukan kedua bagian tubuhnya. Monster yang baru terlahir itu berteriak bahwa ia hanyalah pecundang kecil Lucifer, yang benar-benar membuatnya tersinggung dan sangat marah. Ia hampir saja menunjukkan gestur tak senonoh padanya dan mengingatkan bahwa dialah pecundang sebenarnya, tetapi sistem tiba-tiba menyela untuk mengumumkan bahwa waktunya di dimensi lain hampir habis dan tubuh aslinya akan segera pulih. Pemuda itu menyaksikan dalam diam tubuhnya perlahan mulai menguap menjadi asap, namun sebelum pergi ia tetap memastikan untuk memberitahu Luthor betapa menjijikkannya dia. Sampah, memang. Dia bersumpah akan membuat Luthor sengsara saat mereka bertemu lagi. Luthor berusaha sekuat tenaga untuk menangkapnya saat tiba-tiba melihat portal besar yang bercahaya muncul dan menyeret Daesung pergi. Daesung menatap ke bawah dengan bingung, tak mampu berkata-kata saat melihat Luthor memegangi kakinya erat-erat, putus asa mencegahnya pergi. Aksi itu kembali membangkitkan amarah Raja Iblis kita, tetapi buku sihirnya mengingatkannya bahwa ia benar-benar harus melewati gerbang itu. Saat itu juga, Aslan, sahabatnya, menyergap Luthor dengan siku ke wajahnya dan mulai menghalanginya dengan pukulannya yang kuat. Kepalan tangannya terlihat seperti hendak menghabisinya di tempat. Setelah memberikan pelajaran padanya, ia beralih kepada Daesung, mengatakan akan melindungi Daesung dan mendoakan perjalanan bosnya lancar. Raja Iblis kita tersenyum tipis melihat kesetiaan Aslan dan memutuskan untuk membalasnya dengan melemparkan rantai ke arahnya. Aslan secara naluriah menangkapnya, jelas ragu dengan niat Daesung. Saat itulah Daesung mengatakan ia tidak meninggalkan orang-orangnya dan menyambut Aslan sebagai rasul keempat. Beban gelar itu terasa berat dan mata Aslan hampir berkaca-kaca, lalu mereka berdua melompat bersama ke portal. Berteriak seperti anak manja yang mainan kesayangannya dirampas orang tuanya, Luthor menghambur ke arah gerbang dengan sekuat tenaga, tetapi saat ia sampai, gerbang itu menutup tepat di hadapannya, meninggalkannya tanpa apa-apa. Sementara itu, di luasnya ruang antar dimensi, Aslan dan Daesung akhirnya melihat planet asal mereka di kejauhan. Namun pahlawan kita merasakan lebih dari sekadar rindu rumah, karena isi perutnya mulai bergejolak akibat benda asing yang mengamuk di dalamnya. Setelah itu, ia menyuruh dewa-dewa palsu itu untuk membuka gerbang lain tempat mereka mendarat tepat sebelum menyentuh tanah. Kemudian ia menoleh pada Aslan dan mengatakan akan membuka gerbang dan masuk setelah mereka mendarat, dan memerintahkannya untuk segera menutup portal jika ada tanda-tanda. Daesung berubah. Mendengar itu, pria berambut pirang menatapnya dengan sedikit bingung, tetapi melihatnya melayang di udara saat ini membuat maksudnya cukup jelas. Sementara itu, Aslan menjelaskan bahwa mereka telah membersihkan semua monster begitu mendarat dan dia telah menahan ledakan sihir hero kita sejak saat itu. Seoyeon langsung bersemangat dan dengan congkak mengatakan ini adalah bidangnya, membuat Dongchul bertanya-tanya apakah dia benar-benar serius membantu. Yang mengejutkan, Choi Yang menghentikan rivalnya dan mengatakan tekniknya tidak akan berhasil, terlihat sangat tidak nyaman saat mengatakannya. Di sisi lain, dipotong sebelum sempat menjelaskan benar-benar membuat Seoyeon kesal. Tapi Choi Yang terus terang mengatakan rencananya melibatkan membangunkan pria itu dengan ciuman, seperti dalam dongeng. Seoyeon membantah bahwa cara itu berhasil sebelumnya, tetapi Choi Yang menjawab bahwa kekuatannya kali ini tidak terbendung, bahkan meluap-luap. Saat itu, Aslan menambahkan bahwa itu masuk akal karena ia telah menyerap banyak makhluk surgawi setelah mengalahkan mereka, sehingga sekarang kekuatan di dalam dirinya meluap. Kemudian Choi Yang tiba-tiba menyarankan agar mereka semua membantu melepaskan kelebihan kekuatan sihir darinya bersama-sama sebelum keadaan memburuk. Tak lama kemudian, keempat rasul berkumpul di depan Raja Iblis kita dan satu persatu, mereka mengulurkan tangan mereka dan bersiap menyerap kekuatan sihirnya, berpikir itu mungkin bisa sedikit meringankan penderitaannya. Melihat Daeseng kembali mengalami gelombang kekuatan yang tiba-tiba,
Choi Yang berteriak bahwa sekarang adalah saat yang tepat dan seluruh kelompok langsung ikut menyerap energi jahat itu. Pahlawan kita menahan sakit dengan menggertakkan gigi, sementara tak seorang pun tahu tentang pertempuran hebat yang terjadi di dalam dirinya saat itu. Jauh di dalam tubuhnya yang bagai bom waktu, ia terus-menerus diserang oleh setan dan bayangan-bayangan iblis kecilnya yang menyeramkan dalam dimensi yang entah bagaimana terasa lebih buruk daripada neraka yang telah ia alami. Setelah kedua belah pihak berhenti sejenak untuk mengatur napas, ia bertanya pada gadis yang benar-benar kalut itu apakah sangat cerdik terus melawannya padahal jelas ada musuh bersama di dekatnya. Dengan tatapan tajam, dia membalas bahwa tidak ada makhluk yang terasa lebih berbahaya baginya selain dia. Saat itu juga, para Celestial yang telah mengamati dari tempat mereka memutuskan untuk ikut campur dan mengepung mereka, mengumumkan bahwa mereka akan menjalankan misi yang diberikan oleh pemimpin tertinggi mereka. Mengajak kedua Raja Iblis untuk menyerah dan menjadi santapan mereka, para Celestial yang menyerupai ular, atau yang disebut malaikat, menyerang, tetapi setan hampir tidak bereaksi karena target mereka adalah Daeseng dan dia dengan santai memutuskan untuk bekerja sama dengan musuh untuk melawannya. Tumbang, melihat itu, pahlawan kita sangat marah pada para pengecut yang bersekongkol untuk menjatuhkannya, tetapi sebelum sesuatu terjadi, ketiga malaikat itu tiba-tiba melemah dengan cepat karena energi sihir mereka terkuras oleh kekuatan eksternal. Untungnya bagi Daeseng, bahkan gadis kecil itu mulai merasakan energinya ditarik seperti pakaian dijemur. Kesempatan ini telah lama dinantikan penguasa neraka, dan dengan seringai tajam ia menerjang Lucifer kecil, mengangkat pedang hitamnya yang besar dan menyerang gadis itu dengan cepat. Namun, ini bukan akhir baginya, atau bagi para Celestial yang terperangkap di dalam tubuhnya, dan pahlawan kita tiba-tiba tersentak bangun di dunia nyata. Saat ia duduk di tempat tidur batu yang dingin, ia melihat para pengikutnya tergeletak di lantai seperti pengunjung festival yang pingsan. Setelah menyerap sebagian besar kekuatannya, ia menatap tak percaya kedua tangannya dan menyadari salah satunya berubah menjadi gelap, sehingga tidak jelas apakah ia benar-benar menyerap semua kekuatan mereka atau ada sesuatu yang salah di tengah jalan. Tiba-tiba tangan itu mulai memancarkan aura menyeramkan dan rasa sakit tajam menusuk lengannya, jadi ia melakukan apa yang mungkin dilakukan orang yang cukup waras pada saat itu. Dan mulai memukulnya dengan tangan lainnya, seolah-olah makhluk itu telah mengkhianatinya. Seketika itu juga, tangannya yang kerasukan berubah bentuk menjadi gada dan membuat Raja Iblis kita panik memikirkan langkah selanjutnya. Ia segera menyadari adanya segel lemah pada orang-orang yang berada di tangannya, lalu akhirnya menoleh kepada mereka yang telah membantunya melarikan diri, bertanya-tanya apakah merekalah penyebab ia bisa keluar dari masalah itu. Ia menghampiri mereka dan memanggil gadis gotnya, yang tampak baru saja pulih dari efek sesuatu yang sangat kuat. Begitu gadis itu mendengar suara Daesung apa mengejutkannya kembali ke kenyataan, dan ia langsung terduduk kaget sebelum memeluknya erat seakan menunjukkan kepemilikan di depan anggota skuad. Setelah itu, Choi Yang juga tersadar dan bergegas menghampiri Klingon, jelas tak mau ketinggalan sebelum kedua gadis itu kembali bertengkar. Kedua wanita itu saling menatap tajam untuk menunjukkan dominasi sebagai yang terbaik, membuat Dongkol pusing sampai ia memutuskan untuk mengabaikannya dan menoleh pada anak buahnya untuk menanyakan kekacauan yang baru saja dialaminya di dunia surgawi. Raja Iblis kita tersenyum lebar saat menyapa temannya, tetapi ia tampaknya sangat kesal karena ditinggal saat Daesung pergi sendiri menikmati semua kesenangan dan kemuliaan. Aslan mengatakan padanya bahwa ia sudah menjelaskan semuanya pada yang lain, dan Daesung merasa lega karena semua orang kembali dengan selamat. Melihat kesempatan sempurna untuk mendapatkan poin plus, Choi Yang tersipu dan pelan-pelan berkata bahwa dialah yang sebenarnya punya ide untuk menyerap mananya dan membantunya. Namun sebelum ia bisa menikmati pujian, Seoyeon menyela dan menunjukkan bahwa rencananya yang ceroboh hampir membuat mereka semua menghadapi bahaya besar. Setelah momen canggung itu berlalu, geng itu akhirnya keluar dan mulai pulang setelah reuni. Sementara itu, di luar gerbang, anak vlogger muncul dengan semangat dan bangga mengumumkan siaran langsungnya bersama skuad pemandu sorak terkenal. Di sisi lain, kurcaci botak itu memutuskan ini saatnya ia bersinar dan memukulkan pentungan berduri miliknya ke goblin yang 2 kali ukurannya, lalu berpose untuk kamera seakan-akan ia membintangi filmnya sendiri dan berkata ia terlalu keren untuk sampah-sampah kelas rendah seperti itu.